Juyan, sang pahlawan perkasa yang sukses menggulingkan Raja Iblis demi kedamaian abadi di benua antah berantah. Meski lega melihat penderitaan berakhir, kerinduan mendalam untuk kembali ke rumah lamanya tak lagi terbendung. Sang Dewi pun muncul, memujinya setinggi langit atas keberaniannya menyelamatkan dunia untuk kesekian kalinya. Namun Juyan muak, setiap pertemuan selalu tentang pilihan pahit dan riset paksa yang menghapus segala usahanya. Baginya ini bukan pilihan, melainkan kutukan. Dia menuntut kepastian, apakah kali ini dia benar-benar akan pulang? Dewi mengiyakan, meski Juyan terus menyindirnya karena telah menculik talenta dimensi lain untuk kerja paksa 20 tahun. Dia meminta ganti rugi, setidaknya biarkan ingatan atau sisa-sisa sihir agungnya tetap bersemayam di dalam dirinya. Sang Dewi berdalih bahwa waktu di dimensinya terhenti, sehingga Juyan tidak kehilangan masa mudanya sedikit pun. Sambil menggertakkan gigi menahan amarah, Juyan hanya bisa mendesah pasrah dan mendesak Dewi untuk segera mengirimnya pergi. Namun Dewi menjanjikan imbalan atas keringatnya, walau seperti sebelumnya, dia tak akan menyadari keberadaan hadiah tersebut. Sebagai bekal, sekeping fragmen dewa diberikan padanya, sebuah hadiah berupa percikan kekuatan suci yang tak ternilai. Tergantung pilihannya, arus dimensi dan takdir dunia akan tunduk pada kehendaknya, membuat Juyan terpaku 1000 bahasa. Saat meminta petunjuk lebih lanjut, Dewi menjawab dengan ketus, memicu kekesalan Juyan atas segala kerahasiaan ini. Dia berteriak meminta ingatannya tentang benua itu dipertahankan, namun Dewi hanya tersenyum sambil mengarahkan telunjuk raksasanya. Pergilah, ucap Dewi singkat. Panik menyergap Juyan, tapi portal dimensi sudah terbuka dan menelan tubuhnya bulat-bulat. Dia diperintahkan kembali ke titik awal perjalanannya, dunia penentu takdir, di bawah pengawasan abadi Sang Dewi. Terombang-ambing di celah dimensi, Juyan memejamkan mata saat merasakan tubuhnya perlahan melebur menjadi butiran cahaya. Sinar matahari yang menusuk mata memaksanya terbangun. Sambil menguap lemas, dia bertanya-tanya apakah semua itu nyata. Tubuhnya terasa luar biasa segar. Tiba-tiba, sebuah pesan dari manajer toko masuk, menanyakan keberadaannya dengan nada ketus. Pesan itu mengingatkan shift pagi dimulai jam 7 tepat. Juyan panik setengah mati dan langsung melesat keluar. Sesampainya di toko kelontong, sang manajer langsung menyemprotnya dengan ancaman pemecatan jika dia terlambat lagi. Dengan membungkuk rendah, Juyan memohon maaf berkali-kali sambil meratapi nasib hidupnya yang terasa begitu hancur. Saat istirahat, dia hanya bisa menghela napas sambil menyantap bento murah, sadar pekerjaannya ini tidak akan bertahan lama. Tunggakan sewa sudah menumpuk, dan kerja sambilan saja takkan cukup. Dia sangat berharap bisa bangkit menjadi user. Tiba-tiba, sebuah layar hologram muncul di depan matanya, mengumumkan aktivasi trait unik skill master secara tak terduga. Di dunia ini, mereka yang terbangun disebut user. Sudah 5 tahun sejak realitas fantasi menyelimuti bumi kita. Berbagai portal muncul, dan kini roda ekonomi dunia berputar di sekitar sumber daya baru dari dalam sana. User memiliki kekuatan untuk menaklukkan monster di lapangan. Bahkan tugas paling remeh pun bisa menghasilkan uang melimpah. Inilah alasan semua orang terobsesi menjadi user, bahaya yang mengintai sebanding dengan kekayaan yang bisa didapat. Sayangnya, nasib tak selalu adil. Ada yang terbangun dengan bakat luar biasa, namun banyak pula yang tidak. Di kasta tertinggi, berdirilah Muhammad Al, ranker nomor 1 dunia level 70 dengan trait grade SS. Suatu hari, Al mengunggah video yang langsung mengguncang internet, membuat jutaan pasang mata tak mampu berpaling. Dalam video itu, Al menghadapi gerombolan monster dengan tenang, menunjukkan sihir impian yang diidamkan setiap penyihir hebat. Seperti adegan novel fantasi epik, Al melepaskan hujan meteor yang mematikan, menyapu bersih seluruh monster hingga musnah. Penonton terpana melihat pemandangan gila itu di field grade A, sebuah kekuatan yang melampaui logika akal sehat. Tak ada yang menyangka seorang level 70 bisa menguasai mantra penghancur massal sedahsyat itu tanpa kesulitan. Monster level kota pun hancur lebur. Siapa yang berani menantang murka alam yang dikendalikan oleh tangan manusia? Di akhir video, Al mengumumkan bahwa sihir itu adalah skill grade SS bernama Meteor Rain yang legendaris. Dia pun menantang siapapun yang bisa menunjukkan sihir lebih spektakuler dalam seminggu untuk memenangkan hadiah istimewa. Hadiahnya adalah cincin elemental, artefak grade SS satu-satunya di publik, harta karun paling dicari oleh para penyihir. Namun, tak semua orang terkesan. Seorang wanita mencibir bahwa tantangan Al hanyalah trik agar dia tak perlu memberikan hadiahnya. Dia meragukan keberadaan sihir yang lebih kuat dari grade SS, dan menuding Al sedang memasang perangkap licik. Penilaian subjektif membuat tantangan ini mustahil dimenangkan, sang wanita pun hanya bisa berteriak karena merasa sangat iri. Meski dunia sibuk membicarakan kemewahan Al, Juyan yang kini memiliki kekuatan misterius mulai melangkah masuk ke hutan. Hanya dengan satu gerakan tangan, hujan meteor yang jauh lebih masif dari milik Al jatuh menghancurkan segalanya. Juyan tertawa girang, takjub melihat kehebatan skill Al yang luar biasa. Tanpa membuang waktu, ia mengunggah video itu ke media sosial dengan nama anonim user 034512 sembari menyembunyikan wajahnya. Dunia maya langsung gempar, semua mata terbelalak tak percaya melihat cuplikan itu. Saat ribuan komentar mulai membanjiri layar, satu hal pun menjadi sangat pasti. Al telah kalah telak, dan kini semua orang bertanya-tanya, siapa sosok misterius di balik video itu? Biasanya, setiap user yang bangkit akan dianugerahi satu unik trait khusus. Trait unik inilah yang memperkuat efek skill tertentu dan berfungsi layaknya sistem kelas dalam sebuah permainan. Beberapa kasta trait legendaris yang dikenal dunia adalah Dragon Speech, Miracle, Regeneration, dan Lethal Strike. Pemilik Dragon Speech akan menjadi mage yang kekuatannya melampaui seekor naga.
Pengguna Miracle bisa menjadi healer yang konon mampu membangkitkan orang mati, sementara pemilik Regeneration adalah tank abadi yang sanggup menumbuhkan kembali anggota tubuhnya di tengah pertempuran. Terakhir, Lethal Strike akan melahirkan warrior tak terkalahkan. Namun, Jion sendiri masih belum menyadari potensi sejati di balik trait miliknya yang bernama Skill Master. Baru saja, Jion tampak sangat sibuk di depan komputernya, berburu jawaban untuk mengungkap rahasia kekuatannya tersebut. Ia paham bahwa dalam menilai sebuah trait, hal utama yang harus dilihat adalah grade-nya. Semakin tinggi kasta tersebut, semakin mengerikan efek pasifnya. Di dunia ini, kasta yang diketahui berkisar dari grade F hingga double S. Namun saat jendela status terbuka, ia terperangah melihat trait miliknya berada di grade X kategori tak dikenal yang ia yakini sebagai kemampuan cheat tingkat dewa. Sayangnya, statistik miliknya justru berkata lain. Angkanya begitu rendah hingga Jion meratap kecewa, bertanya-tanya mengapa trait kasta tinggi tidak memberinya bonus status sama sekali. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan bagi manusia biasa sekalipun, mendapatkan angka 1 di semua statistik adalah hal yang sangat langka. Meski begitu, ia mencoba menghibur diri karena setidaknya ia memiliki sebuah trait unik. Sistem kemudian menjelaskan bahwa skill master memungkinkan penggunanya untuk menguasai segala jenis skill. Salah satu kemampuan pasifnya adalah passive income. Setiap tengah malam, ia akan mendapatkan 10 SP secara otomatis hingga mencapai batas maksimal 100 SP. Jion bingung. Apakah hanya ada 2 subtrait saja? Ia mulai meragukan apakah seorang user benar-benar bisa mempelajari skill apapun hanya dengan buku skill, apalagi ia belum tahu kegunaan SP. Di tengah keraguannya, sistem tiba-tiba memberikan tutorial quest pertama, menyalin sebuah skill agar kemampuan skill copy grade X miliknya bisa diaktifkan. Hadiahnya adalah 20 SP dan sebuah video event. Sistem menjelaskan bahwa skill copy bisa menduplikat kemampuan lawan, namun skill tersebut akan terhapus setiap hari dan pemakaiannya terbatas. Munculnya quest sesaat setelah awakening adalah berita besar baginya. Ia tahu, untuk menyalin skill orang lain, ia harus terjun langsung ke medan pertempuran yang berbahaya. Tapi dengan statistik level 1, itu sama saja dengan bunuh diri. Akhirnya ia memutuskan untuk mengabaikan quest itu dan malah asyik menonton video-video pertarungan di internet. Saat itulah video Al muncul di layar. Sistem langsung menganalisisnya dan mengonfirmasi bahwa skill Al adalah Meteor Rain Grade Double S, lengkap dengan seluruh rincian kekuatannya. Tiba-tiba, tutorial event terpicu sebagai kelanjutan dari quest sebelumnya, dan sistem memberitahunya bahwa sebuah map tutorial khusus kini telah terbuka untuknya. Inilah kesempatan emas sekali seumur hidup. Di dalam map ini, skill yang disalin hanya bisa digunakan sementara, namun seluruh statistik Jion akan melonjak drastis sebesar 999 poin. Sistem kemudian bertanya apakah ia ingin menyalin Meteor Rain. Jion sangat terkejut siapa sangka ia bahkan bisa mencuri skill hebat hanya lewat sebuah video. Itulah saat ia menguji kedahsyatan Meteor Rain di lapangan. Kembali ke masa sekarang, Al tampak sedang bersantai menikmati anggur mahal sambil menonton video viral miliknya yang kala itu. Tiba-tiba, seseorang mengambil remote dan mematikan televisi. Seorang wanita bertanya pada Al, apakah memberikan elemental ring secara cuma-cuma adalah ide yang bagus? Al hanya menanggapi dengan tenang. Ia balik bertanya, seberapa besar kemungkinan skill yang baru ia dapatkan kurang dari seminggu bisa jatuh ke tangan orang lain? Wanita itu menjawab banyak skill serupa di dunia ini. Namun Al terus mendesak, bagaimana jika itu adalah skill grade double S dengan nama yang persis sama? Wanita itu berargumen bahwa belum ada konfirmasi itu adalah kasta double S. Bisa saja itu hanya settingan agar terlihat mirip, apalagi jejak medan tempurnya tidak pernah ditemukan. Tapi Al sangat yakin bahwa itu adalah kekuatan dari trait unik minimal grade double S. Ia pun memerintahkan asistennya untuk menyerahkan kartu namanya bersama dengan cincin tersebut. Al memutuskan untuk tetap waspada dan tidak mendekat secara langsung. Baginya, cincin itu adalah hadiah kecil untuk sosok yang ia harapkan bisa menjadi teman di masa depan nanti. Sementara itu di toko kelontong, Jion sangat bersemangat melihat jumlah penonton videonya yang meledak. Ia juga teringat bahwa sistem bahkan merekam momen epik itu untuknya. Seorang anak kecil di dekatnya bertanya cara mengeja topping jelly, tapi Jion yang sedang kegirangan sama sekali tidak mempedulikannya. Ia merasa lega karena sistem menjamin anonimitas wajahnya. Pikirnya, akan sangat bodoh jika ia tidak mengunggah video sehebat itu ke internet. Meski anak itu terus memanggil, Jion tetap acuh dan sibuk berhayal. Jika ia terus berkembang seperti ini, tidak akan ada trait yang lebih broken daripada miliknya di seluruh dunia. Tiba-tiba, lamunannya buyar oleh suara berat seorang pria yang membentaknya kesal, memberitahu bahwa anaknya sedari tadi bertanya tentang topping jelly. Jion langsung pura-pura tidak dengar dan segera melayani mereka. Meski sebenarnya ia sengaja mengabaikan anak tadi karena terlalu asyik dengan dunianya sendiri. Setelah pelanggan pergi, ia menghela napas panjang. Ia ragu mereka benar-benar akan memberikan item grade double S, tapi di dalam hati, ia sangat mengharapkan keajaiban itu terjadi. Ia bermimpi bisa mendapatkan banyak uang agar bisa hidup mewah selamanya, menjadi sekuat Al, dan menjadi pusat perhatian di bawah sorotan lampu seluruh dunia. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa dulu semua ini hanyalah khayalan belaka. Ia pun bangkit dan meregangkan tubuh, merasa bahwa kini ia benar-benar mampu melakukan sesuatu yang besar. Tepat saat itu, sebuah komentar muncul di videonya. Ternyata itu dari Al. Al berkomentar bahwa ia akan memberikan elemental ring tersebut tanpa syarat apapun. Netizen lain langsung geger. Ada yang bertanya apakah Al sudah gila karena memberikan cincin kasta double S secara gratis, sementara yang lain hanya bisa terpaku takjub.
Jion menatap layar ponselnya dengan tubuh kaku tak percaya. Ia kemudian membaca komentar lain yang menceritakan bahwa Al pernah berjanji memberikan apapun demi sebuah tongkat Grade S. Dan saat seseorang benar-benar membawakannya, Al langsung membayar 200 miliar won tunai. Hal itu meyakinkan Jion bahwa cincin legendaris itu akan benar-benar menjadi miliknya. Tak lama kemudian, tanpa disangka-sangka, sekretaris Al yang bernama Li Xuan datang menemui Jion untuk mengantarkan elemental ring tersebut. Setelah menyerahkannya, Xuan mengantarnya pulang dan berpesan bahwa Al ingin menemuinya suatu saat nanti. Jion hanya bisa terdiam 1000 bahasa, menatap cincin legendaris yang kini melingkar di jarinya. Dia bertanya-tanya keaslian cincin itu, dan sistem pun mengonfirmasinya. Inilah cincin elemental peringkat ganda es yang mendongkrak stat secara gila-gilaan. Kenyataan akhirnya menghantamnya. Dia segera bangkit dengan sigap, menyadari bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk bermalas-malasan. Stat sihirnya melonjak 40 poin, namun saat melihat stat lainnya masih di angka 1, dia merasa belum siap terjun ke lapangan. Zirah tempur sangatlah mahal. Dia pun bergegas ke meja komputer untuk memeriksa jumlah penonton videonya demi mencari modal tambahan. Pendapatan iklan mungkin cukup, namun dia sangat menghindari proses verifikasi identitas melalui kanal pribadinya tersebut. Sambil menatap layar, sebuah ide brilian muncul. Dia teringat bahwa jasa penyembuhan darurat di lapangan bisa menghasilkan ratusan ribu won. Kemampuan penyembuh adalah aset berharga. Bahkan mereka yang meremehkan pun tahu kalau bayaran di garis depan sangatlah fantastis. Dia pun membuka lapak di trotoar dengan papan bertuliskan, jasa penyembuhan peringkat C, melayani amputasi, patah tulang, hingga penyakit status. Tarifnya 500 ribu won untuk amputasi, dan 700 ribu untuk penyakit status. Satu pasien saja sudah cukup menjadi jackpot baginya. Terpaksa, dia mangkal di area rawa peringkat D Seoul Grand Park, karena semua lokasi strategi sudah dikuasai oleh penyembuh lain. Saat sedang asyik bermain ponsel, tiba-tiba seorang pria berlari kencang ke arahnya sambil menggendong wanita yang terluka sangat parah. Dia mencoba tetap optimis. Baginya, area di luar lapangan seharusnya aman dan tidak mungkin terjadi sesuatu yang terlalu mengerikan. Namun pria itu berhenti tepat di hadapannya. Jian terpaku saat melihat sosok bersimbah darah yang menatapnya dengan pandangan mengintimidasi. Pria itu memerintahnya dengan kasar, membuat Jian merasa tersinggung. Beraninya orang asing ini bicara tidak sopan tanpa basa-basi sedikit pun. Dia teringat pelanggan minimarket yang kurang ajar dulu. Apa pria ini mengira dia masihlah seorang pelayan paruh waktu yang rendahan? Rasanya menyebalkan, karena meski ini skill hasil salinan, kemampuan penyembuhan peringkat C miliknya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dengan amarah, dia mematok harga 2 juta won di muka. Namun anehnya, ekspresi dingin pria di hadapannya sama sekali tidak berubah. Nyalinya seketika menciut. Jian pun akhirnya mengalah dan menuntun pria itu menuju area perawatan dengan suara yang jauh lebih lembut. Bau anyir darah menyengat hidungnya. Rasa cemas seketika meledak saat pria itu tiba-tiba mengeluarkan potongan lengan wanita yang terputus. Pria itu menempelkan lengannya kembali sambil membentak Jian. Panik melanda, karena ini pertama kalinya dia menghadapi situasi sehoror ini di dunia nyata. Jantungnya berdebar kencang memikirkan apakah skill miliknya akan berhasil. Dia terus meyakinkan diri bahwa dia harus mampu melakukan ini. Cahaya pemulihan peringkat C, aktifkan. Dengan konsentrasi penuh, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan kembali lengan wanita malang tersebut. Setelah semuanya selesai, dia ambruk kelelahan. Dia benar-benar tak habis pikir karena pria itu menuntut penyembuhan hingga 3 kali berturut-turut. Jika bukan karena cincin elemental yang memulihkan 20% mananya, dia pasti celaka. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam lapangan? Dia memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Satu hal yang kini tertanam kuat di benaknya adalah sebuah kepastian menggiurkan. Tumpukan uang kini ada di tangan. Dia pun mulai berkhayal tentang investasi saham, aset kripto, dan segera mengakhiri masa kerja paruh waktunya. Sambil bersantai di ranjang besar, dia menikmati yogurt mewah tanpa perlu menjilat tutupnya. Inilah gaya hidup orang kaya yang sesungguhnya. Inikah rasa dari sebuah kemewahan? Meski begitu, dia tetap mengingatkan dirinya sendiri untuk mengumpulkan lebih banyak poin SP demi pertumbuhan kekuatannya. Tiba-tiba, misi tutorial baru muncul, tingkatkan level subtrade. Inilah metode krusial untuk memperkuat trade skill master yang sangat istimewa tersebut. Hadiahnya pun tak main-main, 100 poin SP serta pembukaan 2 subtrade baru yang akan memperluas kemampuan bertarungnya secara drastis. Namun, sistem memberikan peringatan keras. Memprioritaskan level pendapatan pasif adalah langkah paling utama jika dia ingin terus tumbuh kuat. Ternyata trade memiliki level. Berkat bantuan sistem, dia tahu bahwa menaikkan level pendapatan pasif memerlukan biaya sebesar 100 poin SP. Karena hadiah misinya setara dengan biaya peningkatan, ini adalah kesempatan emas yang akan membuka kekuatan subtrade baru baginya secara cuma-cuma. Saat ini dia memiliki 70 poin SP. Dengan tambahan 10 poin per hari, misi ini akan tuntas hanya dalam 3 hari saja. Di tengah lamunannya, ketukan pintu terdengar. Pesanan layanan kamar yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba di depan kamarnya yang mewah. Dengan penuh semangat dia menyambutnya. Dia meyakinkan diri bahwa ini adalah bagian dari riset kombinasi skill, bukannya sekadar liburan hotel. Meja kini penuh dengan hidangan mahal yang menggugah selera. Dia pun mulai menyantapnya dengan nikmat sambil menonton tayangan televisi di hadapannya. Dari video itu dia belajar bahwa skill peringkat S ke atas sangatlah langka. Sayangnya, semua skill salinan akan lenyap saat jam 12 malam.
Dia bersyukur pada pengunggah video yang memperlihatkan skill tingkat SS yang legendaris. Mungkinkah suatu saat skill ini bisa menjadi miliknya secara permanen? Dia pun mulai mengorganisir koleksi skill miliknya, membaginya ke dalam daftar khusus untuk penggunaan darurat maupun jangka panjang di masa depan. Hujan meteor, ledakan, serta tombak dan dinding es menjadi 4 jurus pamungkas yang dia tempatkan di posisi teratas sebagai pertahanan utama. Tak lupa dia menambahkan pengeras tubuh dan teleportasi agar terlihat keren. Rasanya persis seperti sedang berbelanja skill di internet secara besar-besaran. Dia berbelanja skill seolah sedang memilih pakaian baru. Setelah kenyang, dia pun menyandarkan tubuhnya dengan sangat nyaman di sofa yang empuk. Dia telah resmi terdaftar sebagai penyembuh di asosiasi. Dia membayangkan betapa melonjaknya nilai dirinya jika mampu menguasai sihir sekaligus kemampuan pemulihan. Pikirannya melayang jauh, membayangkan para wanita cantik yang akan memujanya dan memberikan tawaran cinta di masa depan nanti. Beberapa hari kemudian, Julian kembali ke sarangnya di depan gerbang Rengde. Tiba-tiba, wanita yang pernah dia tolong datang membawa rasa terima kasih yang mendalam. Julian hanya melongo kebingungan. Saat ditanya apakah dia lupa, Julian menjawab kalau wanita secantik dia tak mungkin punya urusan dengan pria biasa sepertinya. Wanita itu mengingatkan bahwa kakaknya, si pria sombong itu, yang membawanya kemari untuk diobati beberapa hari lalu. Ingatan Julian pun pulih, dialah gadis yang lengannya putus waktu itu. Padahal Julian sempat mengira dia adalah pacar simpanan si pria kaya. Ternyata mereka adik kakak. Dengan tersipu, dia berterima kasih karena tanpa bantuan Julian, nyawanya mungkin sudah melayang di medan tempur. Dia bertanya apakah Julian punya kelompok atau guild, namun Julian menjawab dengan gelengan kepala yang polos. Sempurna. Serunya, mengajak Julian menjadi healer cadangan. Tawaran itu mengejutkan Julian karena dia merasa belum cukup kuat untuk terjun ke lapangan. Belum sempat menolak, si cantik itu malah mengajak ngopi dan meminta nomor teleponnya. Benar-benar godaan yang sulit ditolak. Upaya pendekatan yang maut. Wajah Julian memerah, tapi suasana romantis itu hancur seketika oleh jeritan histeris dari kejauhan. Seorang pria menyeret rekannya yang sekarat, berteriak membutuhkan tabib yang bisa menyembuhkan efek status negatif akibat serangan monster. Mendengar bau uang, Julian langsung beraksi dengan sihir pemulihnya. Setelah menerima upah, dia kembali menoleh pada wanita tadi dengan berat hati. Sambil menahan tangis, Julian menolak ajakan partinya karena merasa levelnya masih cupu. Wanita itu tertawa, menjamin timnya yang berisi rank S bisa menggendongnya. Meski ada tanker dan mage kelas atas, Julian tetap memilih membereskan lapak dagangannya dan bersiap pergi. Dia kabur secepat kilat sambil berulang kali minta maaf. Julian tak berani menoleh, teringat bahwa pengguna rank S saja baru saja babak belur di sana. Sambil berlari dengan wajah memerah, dia meratapi nasibnya yang mungkin takkan pernah lagi bisa mendekati wanita secantik itu. Dia bersumpah akan mengumpulkan koin emas dan poin skill secepatnya demi menjadi penyihir tajir melintir yang sesungguhnya. Malamnya, di balkon hotel yang mewah, Julian menatap gemerlap kota. Inilah momen yang telah lama dia nantikan. Tepat tengah malam, ponselnya berdering dan sistem berbunyi. Dia mendapat 10 poin skill dan tawaran meningkatkan pasif pendapatan ke level 2. Tanpa ragu dia setuju. Kini, perolehan poin skill hariannya melonjak drastis dari 10 menjadi 50 poin setiap tengah malam. Kenaikan 5 kali lipat itu membuatnya sangat antusias. Kini saatnya memeriksa hadiah dari misi yang telah dia selesaikan. Quest tutorial tuntas. Julian diganjar 100 poin skill serta berbagai kemampuan unik termasuk fitur penanaman sifat khusus level 1. Kemampuan ini memberikan efek acak rank F pada skill yang ditiru. Baginya, sifat unik inilah yang menentukan jati diri seorang hunter. Walau bukunya sama, daya hancur sihir setiap orang berbeda-beda. Rahasianya terletak pada perbedaan sifat unik yang mereka miliki. Ini adalah kelemahan Fatal Skill Master. Tanpa sifat unik, teknik hasil tiruan biasanya akan jauh lebih lemah dari versi aslinya. Namun, hujan meteor di tutorial kemarin adalah pengecualian. Julian penasaran, apakah teknik yang dia tiru selanjutnya akan memiliki kekuatan spesial juga? Rasanya seperti menggunakan kode curang, meski kata acak sedikit mengganggunya. Sistem kemudian menampilkan berbagai pilihan kemampuan pemulihan. Cahaya pemulihan mampu menyatukan tulang yang patah, memulihkan 15% kesehatan, dengan biaya mana 250 poin. Ada juga sifat unik yang mendongkrak serangan sihir sebesar 10%. Julian sadar dia harus melakukan eksperimen untuk membuktikan kehebatannya. Sudah saatnya berhenti jadi tukang obat jalanan. Tiba-tiba, sebuah misi tutorial baru muncul di hadapannya. Dia harus membantai 20 monster dengan skill tiruan demi membuka fitur skill master yang lebih mendalam dan beragam. Hadiahnya sangat menggiurkan, mulai dari 200 poin skill hingga peningkatan teknik duplikasi ke tingkat 10. Julian sampai tak bisa berkata-kata. Dia merasa seolah ada seseorang yang mengawasinya secara langsung. Julian lalu menatap ponselnya, berniat meniru sihir api dari sebuah video latihan. Awalnya dia tak berharap banyak karena efeknya acak. Namun secara mengejutkan, sistem peniru miliknya aktif dengan sendirinya. Bola api tingkat E berhasil diduplikasi. Serangan ini mampu melesat sejauh 20 meter dengan konsumsi mana 70 poin. Ditambah lagi, ada efek pembakaran selama 60 detik bagi siapapun yang terkena percikan apinya. Benar-benar combo yang mematikan. Julian curiga ada dalang di balik sistem ini. Esoknya, dia tiba di gerbang peternakan domba Dewong yang mencekam. Berdiri di ambang batas kenyataan, Julian mencoba tenang. Seluruh tabungannya sudah ludes demi membeli perlengkapan tempur terbaik yang dia bisa.
Meski murah, kualitasnya tak memalukan. Dengan penuh percaya diri, Julian mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya sebagai healer keliling. Tak butuh waktu lama, media sosial digemparkan oleh sosok psikopat yang membantai seluruh monster dengan hujan bola api di peternakan domba. Banyak guild besar mencoba merekrutnya, namun sang psikopat api menolak mentah-mentah semua tawaran tersebut. Julian teringat 3 orang asing yang merayu dirinya. Tentu saja bukan karena nama julukan itu dia menolak mereka. Tawaran wanita cantik peringkat S saja dia tolak. Tapi dia mulai ragu, apakah dia benar-benar tertawa gila saat sedang berburu hingga dijuluki psikopat? Saat melihat rekaman videonya, Julian memang tampak sangat menikmati pembantaian itu. Dia tertawa lebar sambil terus melempar bola api ke arah lawan. Julian merasa sedikit bersalah. Dia tak menyangka akan sebahagia itu saat melihat monster-monster itu tewas dengan begitu mudahnya. Misi tuntas. Julian panen besar dengan 800 poin skill tambahan dan peningkatan efisiensi mana yang membuatnya tetap sanggup bertarung. Tiba-tiba, ia melihat postingan raid di grup pemula. Komentar penuh sesak, menanyakan apakah psikopat api itu yang membantai beruang obsidian. Event ini khusus level 15 ke bawah. Semua orang geger membahas damage gila yang membuat sang beruang masuk ke mode berserk. Ingatan itu menghantamnya seketika. Ia langsung berdiri dan bersimpuh di depan monitor, memuja sosok legendaris peringkat 1 dunia, Sang Al. Ia memutar ulang video lama milik Al. Kala itu, kemunculan mendadak beruang obsidian di lapangan membuat para user terjebak dalam kepanikan massal. Saat itulah, sistem memberikan Jian Quest tutorial baru. Misinya, tumbangkan field boss dengan imbalan hadiah 500 SP. Sadar sistem menginginkannya membantai bos, Jian mulai fokus. Sebelum cakaran beruang mendarat, Jian meluncurkan rentetan bola api yang membara. Sang beruang terjerembab akibat serangan bertubi-tubi. Para user tertegun melihat Jian yang berdiri tenang sambil mempermainkan bola api di tangannya. Ia sama sekali tidak terusik oleh tatapan orang lain. Jian justru terlihat sangat bersemangat saat mendengar raungan penuh amarah sang monster. Akhirnya, serangan berhenti dan sosok beruang lenyap di telan api. Begitu asap menipis, semua orang terkesiap melihat sang monster sudah tak berkutik. Apa ini sudah berakhir? Tanya seorang user ragu. Namun tiba-tiba, beruang itu bangkit dan berevolusi ke dalam fase berserker yang mengerikan. Monster itu meraung, mengaktifkan raungan beruang obsidian grade A. Skill maut ini seketika melumpuhkan status semua orang di area tersebut. Seluruh atribut merosot tajam, menyisakan keputusasaan. Para user hanya bisa gemetar ketakutan menghadapi aura kematian yang mencekam ini. Bahkan mengangkat pedang pun mereka tak sanggup. Sang ketua tim mencoba bangkit, tapi sang beruang lebih dulu melayangkan cakar mautnya. Beruntung, sang tanker berhasil menahan serangan itu. Di sisi lain, Jian malah asyik menatap quest tambahan. Menyalin skill spesial milik bos. Imbalannya sangat menggiurkan, 200 SP dan aktivasi level 3. Misi untuk mencuri kekuatan sang monster pun resmi dimulai. Raungan obsidian grade A aktif saat HP di bawah 50%. Skill ini memangkas status semua makhluk hidup dalam radius 30 meter. Jika status lawan lebih rendah, mereka akan makin melemah. Sebaliknya, status sang caster justru melonjak tajam seiring banyaknya korban yang terpapar. Jian terpana melihat kekuatannya. Ia segera mengaktifkan skill copy dan berhasil. Sistem bahkan memberikan tambahan trait unik bernama Oblivion Grade F. Trait ini menghapus batasan berserk dan memberikan bonus status melimpah tanpa mengonsumsi mana. Benar-benar sebuah kemampuan yang sangat curang. Ia tak percaya bisa menggunakan skill sehebat itu tanpa syarat. Karena skill curian ini akan lenyap tengah malam, Jian harus segera berpesta. Jian langsung melepaskan raungan beruang obsidian. Sialnya, para user di sekitarnya ikut terkena dampak, membuat status mereka merosot drastis seketika. Semua orang terkejut dan gemetar tak berdaya. Mereka mengira sang beruang meraung kembali, tanpa sadar teror sebenarnya berasal dari sosok Jian. Sementara itu, kekuatan Jian terus melonjak berkat penderitaan orang di sekitarnya. Dengan tenang, ia melangkah maju sambil memanggil bola api. Tanpa ragu, ia menghantamkan api itu. Sang monster menjerit histeris saat terbakar hidup-hidup hingga tewas, menyisakan kesunyian yang mencekam bagi semua. Dengan tumbangnya sang beruang, Jian berhasil menyelesaikan quest utama dan quest tambahan sekaligus dalam satu serangan yang sangat mematikan. Levelnya melonjak drastis. Ia menerima 700 SP beserta aktivasi trait skill grade EX level 3 yang sangat luar biasa. Namun, Jian hanya terdiam dengan senyum lebar yang mengerikan. Baginya, sensasi membantai monster ini benar-benar terasa sangat nikmat dan menggairahkan. Terkejut mendengar sorakan tiba-tiba dari arah belakang, Jian segera menarik tudungnya. Ia tidak ingin identitasnya terbongkar setelah aksi gilanya tadi. Wajah para user itu terasa akrab di ingatannya, memicu perasaan asing. Namun sebelum ia sempat berpikir, sistem memulai proses absorpsi jiwa. Seluruh user mendapat bonus status permanen plus 1. Jian terperangah dan bertanya-tanya, mungkinkah ini adalah apa yang disebut jiwa legendaris? Level field boss biasanya 10 tingkat di atas wilayahnya. Kesenjangan kekuatan yang masif ini seringkali menjadi mimpi buruk bagi para pemain. Membawa pemain level tinggi pun percuma. Sistem kontribusi akan memblokir semua hadiah jika ada pemain yang melampaui batas level wilayah tersebut. Jika dipaksakan, jasad monster akan lenyap tanpa menjatuhkan item. Aturan yang adil namun sangat berisiko bagi siapapun yang ingin curang. Meski berbahaya, perburuan field boss tetap menjadi primadona demi satu tujuan utama,
Drop item berharga berupa material langka dan perlengkapan tempur. Beberapa drop bahkan bernilai ribuan uang tunai. Jasad bos ini bak gunung emas, tapi Jian sama sekali tidak tertarik pada kekayaan materi. Ia hanya senang karena status kekuatannya akhirnya menyentuh angka 2. Baginya, peningkatan status permanen jauh lebih berharga daripada sekadar uang. Tiba-tiba, para user mendekat dan memujinya atas kesuksesan raid tersebut. Mereka mengakui bahwa Jian adalah sosok MVP sesungguhnya dalam pertempuran itu. Mereka memuji kerja kerasnya, namun salah satu dari mereka bercanda sambil berteriak bahwa Jian benar-benar seorang psikopat saat bertarung tadi. Sang ketua menjelaskan bahwa mereka awalnya sudah bersiap untuk terluka parah. Namun, damage gila dari Jianlah yang menyelamatkan nyawa mereka semua. Sang pemimpin kemudian membuka jendela status item. Di sana terpampang sarung tangan naga hitam pekat grade F dengan pertahanan tingkat E. Jendela status itu terbuka lebar, memamerkan sarung tangan naga hitam yang memancarkan aura kegelapan yang sangat pekat dan terasa sangat kuat. Item ini memberikan tambahan 3 poin kekuatan. Dan jika HP kritis, mode berserk grade E akan aktif selama 24 jam. Sang ketua bergumam bahwa sarung tangan ini hebat meski syarat aktivasinya berisiko. Jian setuju, itu seperti bertaruh nyawa di ujung pedang. Ia menjelaskan bahwa seluruh material akan dibagikan melalui asosiasi player. Namun sebelum ada yang menjawab, sebuah suara sombong mendadak memotong pembicaraan. Seorang pria dengan pengawal kekar muncul, menawarkan uang tunai dalam jumlah besar untuk membeli item bos itu. Mereka adalah pemburu item. Muncul bagaikan bayangan setiap bos lapangan tumbang, mereka selalu siap memborong segalanya. Kabarnya, semua item langka belakangan ini telah mereka sapu bersih. Meski begitu, sang pemimpin membatin jika pembayaran tunai di muka seperti ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Jian menyadari betapa banyaknya orang aneh di dunia ini dan mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan pria berjas serta para pengawalnya itu. Dengan satu jentikan jari, sebuah koper berisi tumpukan uang pun terbuka. Pria itu menegaskan bahwa pembayaran bisa langsung diselesaikan saat itu juga. Jian tertegun menatap kilauan uang tersebut dengan mulut ternganga. Dalam sekejap, seluruh keraguannya langsung sirna. Tak peduli apa rencana mereka, uang tunai adalah segalanya. Sekarang yang perlu ia lakukan hanyalah berburu segila mungkin. Namun hanya berselang beberapa hari. Ia kembali ke titik nol, terduduk lesu di depan Dongyeon sambil menjajakan jasa penyembuhan dengan perasaan hancur. Ia meratapi nasibnya, apa gunanya 10 juta won jika zira impiannya berharga 63 juta won? Angka itu benar-benar di luar nalar. Sang pelayan toko menginfokan bahwa stoknya tinggal 2 set saja. Panik, Jian langsung lari terbirit-birit sambil berteriak kencang. Ia berjanji akan kembali lagi. Jian berpikir andai saja ia masih bisa menggunakan raungan beruang obsidian dengan efek amnesia, perburuannya pasti akan jauh lebih mudah. Beruntung berkat hadiah tutorial, ia bisa meniru kemampuan bos monster. Tapi, syarat nyawa harus dibawa setengah agar raungan itu aktif terasa sangat tidak praktis. Setidaknya ia sempat bersenang-senang sebelum kemampuan itu menghilang. Karena tak ada pelanggan, ia memutuskan untuk mengalokasikan poin status yang tersisa. Saat membuka jendela status, ia melihat dirinya masih level 8 dengan 7 poin tambahan. Ia sadar, dunia ini tidak mengenal kata mengulang kembali. Tanpa ragu, ia memasukkan semua poin ke kekuatan sihir, meningkatkan statusnya dari 41 menjadi 48. Selanjutnya, ia menggunakan 500 poin keterampilan untuk menaikkan level peniruan kemampuannya ke tingkat 2. Kini, jatah menirunya bertambah menjadi 2 kali setiap tengah malam. Namun sebelum ia bisa merayakannya, sebuah panel sistem tiba-tiba muncul. Quest tutorial baru pun muncul, menekankan bahwa misi harian adalah kunci utama bagi seorang master skill untuk mengumpulkan poin. Hadiahnya berupa 300 poin keterampilan dan aktivasi sifat unik. Sistem menjelaskan bahwa misi harian tingkat 1 akan memberikan satu tugas peringkat F atau lebih tinggi. Tugasnya kali ini adalah menggunakan peniruan skill sebanyak 2 kali untuk mendapatkan 80 poin. Ia penasaran apa jadinya jika meniru kemampuan yang sama 2 kali. Memilih cahaya penyembuh, ia mengaktifkan peniruan dan langsung mendapatkan sifat unik konservasi peringkat F, yang mengurangi penggunaan mana sebesar 5%. Penasaran apakah sifatnya akan berubah pada percobaan kedua, ia mencoba lagi. Sistem memperingatkan bahwa skill telah ditiru dan menawarkan pembuatan yang baru. Tanpa ragu ia setuju dan terkejut saat mendapatkan sifat yang sangat langka. Dengan semangat, ia menuliskan tawaran buff pengalaman 5% di papan jasanya. Ia mematok harga 1 juta won untuk durasi 5 jam. Meski menarik perhatian banyak orang, awalnya tak ada satupun yang berani mendekat. Sambil menarik napas dalam, ia mempromosikan jasanya dengan lantang, meyakinkan bahwa kesempatan terbatas ini tak boleh dilewatkan. Para user pun mulai terpancing. Beberapa meragukan keberadaan buff pengalaman tersebut. Bahkan ada yang curiga jika ini hanyalah modus penipuan untuk membawa kabur uang mereka. Jian tetap tenang meski hatinya tidak sabar. Dalam hati ia mendesak mereka agar segera menyerbunya layaknya anjing liar demi mengumpulkan 60 juta won. Tiba-tiba, seseorang melangkah maju dan berhenti tepat di depannya. Jian mendongak bingung saat seorang wanita membuka penutup kepalanya dan menyapa dengan ramah. Wanita itu bertanya apakah ia masih belum tertarik bergabung dengan tim mereka. Secara refleks, Jian langsung menutupi wajahnya karena terkejut. Aura kecantikan wanita itu sempat membuatnya goyah. Namun Jian berhasil menguasai diri dan menjelaskan bahwa saat ini ia sedang membuka jasa. Sambil tersenyum cerah, wanita itu menebak jika Jian belum mendapat pelanggan. Ia pun langsung memesan jasa tersebut untuk dirinya dan kakaknya.
Jian terperangah namun segera menyambut mereka dengan sopan. Sang kakak merasa ada yang aneh, seolah pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya. Mungkinkah itu hanya imajinasinya? Jian pun mulai merapal cahaya penyembuh pada mereka berdua, meningkatkan perolehan pengalaman tempur sebesar 5%. Setelah buff aktif, wanita itu membayarnya dan memberikan kartu identitas sebagai ilusionis peringkat S yang dikenal dengan julukan Api Apokaliptik. Namanya adalah Hiji. Ia meninggalkan nomor kontaknya dan sangat berharap Jian mau bergabung, karena tim mereka sangat membutuhkan penyembuh berbakat. Saat beranjak pergi, ia meyakinkan orang-orang di sekitar bahwa buff itu nyata dan menjamin durasi serta peningkatan pengalaman yang Jian tawarkan. Dukungan penuh dari sang peringkat S langsung memicu kegemparan. Para user kini berlarian menyerbu Jian demi mendapatkan buff ajaib tersebut. Ia sangat berterima kasih atas bantuan Heiji. Dengan semangat membara, ia meminta kerumunan untuk mengantre selagi ia memulihkan mana miliknya. Sementara itu, Heiji dan kakaknya berjalan menuju medan tempur. Sang kakak menyindir bahwa dulu Heiji sering mengejeknya karena terlalu suka menolong orang lain. Tapi kini, ia justru melakukan hal yang sama pada pemain pemula tanpa perlengkapan. Namun, Heiji hanya mengingatkan kembali pada apa yang pernah ia katakan. Dengan dirinya sebagai pemberi serangan dahsyat dan kakaknya sebagai pelindung, pertahanan mereka sudah kuat. Satu-satunya kepingan yang hilang hanyalah seorang healer. Ia menambahkan bahwa buff langka milik Jian adalah pertanda adanya sifat unik yang luar biasa. Sang kakak menyela bahwa Jian tetaplah seorang pemula. Justru karena itulah ia merasa harus bergerak cepat sebelum orang lain menyadari potensi besar yang tersembunyi dalam diri pemuda itu. Begitu memasuki lapangan, kawanan kadal monster langsung menyerang. Sebelum kakaknya sempat bertindak, Hiji telah melepaskan badai api yang mengerikan. Monster-monster itu seketika hangus menjadi abu. Dengan kedipan mata penuh arti, ia yakin bahwa suatu saat nanti Jian akan menjadi ranker yang legendaris. Keesokan harinya, di depan toko perlengkapan, Jian tampak bersenandung kecil dengan perasaan yang sangat bahagia. Akhirnya, set impian ada di tangannya. Armor kulit rekta tingkat S yang melegenda, semua status melonjak 2 poin. Benar-benar gear kelas atas. Dia berteriak kegirangan, merayakan hasil keringatnya selama ini. Namun, sebuah pemikiran melintas dalam benaknya. Bukankah pendapatan pasif jauh lebih menggiurkan daripada harus terus bersusah payah mencari nafkah? Begitu jendela status dibuka, jantungnya berdegup kencang. Pendapatan pasif level 2 memberinya 50 hingga 200 SP setiap tengah malam. Ini dia. Inilah yang kucari. Teriaknya penuh euforia. Rasanya begitu lega luar biasa. Cukup diam saja tanpa melakukan apapun, dan poin SP akan terus mengalir masuk ke kantongnya secara otomatis. Tapi tunggu, biaya peningkatannya tidak main-main. Trade Bestow level 2 butuh 2000 SP, quest harian butuh 3000, dan skill copy butuh 4000. Totalnya, 9800 SP. Jika sehari dapat maksimal 200 SP, butuh 49 hari untuk mencapai target. Angka yang gila. Jian tertegun, tapi dia takkan membiarkan beban itu mematahkan semangatnya. Orang-orang menatapnya aneh karena bicara sendiri, tapi Jian tak peduli. Dia harus memperkuat diri dengan mulus. Langkah selanjutnya, berburu bos lapangan. Dia menarik tudungnya rapat-rapat, sadar identitasnya sebagai healer mulai terendus. Mungkinkah ini saatnya kembali memainkan peran sebagai hidden master yang misterius? Sesampainya di lokasi baru, kakinya langsung terbenam lumpur pekat. Sialan, umpatnya keras-keras. Armor barunya yang mahal kini kotor terkena tanah menjijikan itu. Dia menggerutu, kenapa juga area ini harus berada di tengah rawa lumpur? Akhirnya, gerbang menuju area tingkat F, Teluk Goram, terpampang di depan mata. Melihat kondisi medannya yang buruk, dia langsung menyimpulkan. Para petarung jarak dekat dan tanker bakal dibuat tak berkutik di tempat ini. Sepertinya tempat ini favorit para pengguna yang baru bangkit. Padahal, peternakan domba kemarin jauh lebih bersih dan nyaman daripada rawa busuk ini. Andai tak ada batasan level, dia tak perlu bersusah payah begini demi mengumpulkan jiwa bos. Jian teringat sebuah postingan komunitas yang menceramahi pemula tentang aturan terpenting. Aturan itu berlaku mutlak untuk semua raid. Isinya memperingatkan bahwa bos lapangan sangatlah mematikan dan memiliki risiko kematian yang sangat tinggi. Maka dari itu, hukum nomor 1. Jangan pernah asal melamar ke postingan rekrutmen acak jika hanya mengharapkan kemenangan yang mudah. Sayangnya, Jian mengabaikan peringatan itu karena merasa raid beruang hitam kemarin baik-baik saja. Namun, hanya dalam sekejap, penyesalan langsung datang menghampirinya. Melihat anggota tim malah asyik tebar pesona satu sama lain, Jian menggigit bibir karena iri. Ini sebenarnya tim raid atau grup kencan buta. Seorang pria mendekat, mengira Jian adalah wanita cantik karena penampilannya. Begitu tahu aslinya, pria itu tampak kecewa berat. Jian pun meradang melihat reaksi menyebalkan itu. Dia hanya membalik namanya untuk dijadikan nama panggilan tanpa berpikir panjang. Sekarang semua orang malah menganggapnya sebagai seorang gadis. Setelah menoleh ke samping, Jian menyadari dia secara tidak sengaja mengisi slot wanita dalam formasi perjodohan raid 5 lawan 5 ini. Melihat pria lain merengut di sudut, Jian ingin berteriak pada mereka. Harusnya kalian cek dulu baik-baik sebelum merekrut orang, bodoh. Ketua raid akhirnya mengumumkan bahwa briefing akan segera dimulai. Jian menyeringai sinis, syukurlah acara kencan ini takkan berakhir hanya sebagai pertemuan romantis saja. Sang pemimpin berkata, meski beberapa orang mungkin sudah tahu strateginya, dia akan menjelaskan ulang demi memastikan keselamatan semua anggota. Ternyata, bos Teluk Goram, si kepiting rawa,
akan mengalami peningkatan kecepatan setiap kali terkena efek status negatif atau debuff. Instruksinya jelas. Dilarang keras menggunakan debuff apapun, bahkan efek luka mandiri seperti pendarahan. Targetnya adalah menghabisinya tanpa meninggalkan luka luar sedikit pun. Debuff hanya akan memperkuat status sang bos. Ketua itu sesumbar sudah mengalahkannya 8 kali dan mengklaim tak perlu ada yang dikhawatirkan. Wanita di sampingnya tampak sangat terkesan dan mulai merayu, menyatakan kepercayaan penuh pada sang pemimpin hebat yang luar biasa itu. Jian mulai curiga, mungkinkah skill spesial itu sebenarnya adalah peningkatan status dari debuff itu sendiri? Bagi kepiting ini, debuff mungkin sama saja dengan buff. Sambil tersenyum tipis, dia menebak pertarungan ini bakal jauh lebih menguntungkan dari dugaannya. Tak lama kemudian, pemimpin itu bergerak cepat membantai monster. Tapi tunggu. Ternyata monsternya hanya seukuran kerang biasa. Jian langsung terpaku dia melihat pemandangan konyol di depan matanya itu. Dia hanya bisa melongo melihat yang lain menghancurkan kerang itu dengan gaya seolah menghadapi naga. Bangga sekali mereka berburu bahan sup kerang begini. Dengan gaya pahlawan sejati, sang ketua berjanji akan melindungi semua orang sebagai veteran yang sudah makan asam garam pertempuran. Para pengguna bersorak, tapi tiba-tiba monster panjang muncul dari tanah. Si ketua yang tadinya gagah di depan malah lari terbirit-birit ke belakang. Jian ingin sekali bertanya, mau lari kemana, bos? Padahal baru saja sesumbar ingin menjadi perisai bagi mereka semua. Ketua itu berteriak bahwa bos kepiting hanya akan muncul jika tumpukan bangkai monster sudah cukup banyak. Jadi, mereka harus menghabisi semua kroco itu. Tim bergerak cepat, melepaskan hujan panas secara serentak dan berhasil membantai monster sebelum sempat mendekat. Jian merasa cukup terkesan dengan koordinasi mereka. Mereka memang mengeksekusi skill layaknya profesional, meski bagi Jian, pamer kekuatan di area tingkat F bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Namun, dia mulai tak sabar menanti acara utamanya. Tiba-tiba, tanah terbelah, mulut raksasa muncul dan melahap semua bangkai monster panjang tadi. Seluruh area mulai bergetar hebat. Sang ketua mengumumkan bahwa sang bos telah datang dan pertempuran besar akan segera dimulai detik ini juga. Dia mendesak semua orang untuk tetap fokus dan mencari celah. Akhirnya, si kepiting rawa yang mengerikan pun menampakkan diri dari balik lumpur. Pemimpin menjelaskan kepiting itu hanya bergerak ke samping, jadi mereka harus selalu berada di depannya. Jian menatap monster menjulang itu dengan penuh kekaguman. Sistem pun menampilkan data krusial. Resistensi perubahan tingkat A. Monster ini mampu menangki semua efek pengubah status, baik dari buff maupun debuff. Setiap efek yang menumpuk akan menambah statusnya sebesar 1 poin. Jika 5 efek aktif, semua statusnya akan melonjak drastis sebesar 5 poin tambahan. Jian menyeringai lebar membaca analisis sistem tersebut. Dari sudut pandangnya, dia baru saja mendapatkan durian runtuh atau jackpot besar lagi. Kepiting itu merayap cepat, membuat para pengguna kocar-kacir. Namun tanpa peringatan, ia melesat mengejar mereka. Di tengah kekacauan itu, Jian mulai berpikir keras. Berdasarkan deskripsi skill, Jian menyadari bahwa kemampuan penguat status kepiting itu adalah skill pasif karena tanpa batasan durasi. Semakin banyak buff atau debuff yang diterima, monster itu semakin kuat, dan kemungkinan itu membuat Jian sangat bersemangat. Namun kegembiraannya sirna saat ketua parti memerintahkan serangan fisik saja. Jian heran mengapa seorang tank utama mengambil keputusan strategi seburuk itu. Ia teringat bahwa debuff memperkuat sang kepiting. Ternyata, serangan fisik terus-menerus bisa memicu pendarahan yang terhitung sebagai efek debuff. Saat para pemain melepaskan hujan panas secara serentak, Jian mulai menyadari rencana mereka yang sebenarnya. Tank menahan amarah monster sementara penyerang jarak jauh mencicil nyawanya. Tapi bagi Jian, strategi lambat ini sungguh tidak efisien. Ia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menumbangkan monster sebesar itu tanpa memberikan luka fatal sedikit pun. Sang ketua melangkah maju dengan penuh gaya, merasa inilah saatnya beraksi. Jian hanya membatin mengapa pria itu tidak maju sejak tadi. Ketua meminta buff pada Hyoju yang melakukannya dengan sepenuh hati. Jian merasa akting drama mereka sangat memuakan untuk ditonton. Solusi aslinya sudah ada di tangan Jian. Kepiting raksasa ini harus dihancurkan dengan satu ledakan kekuatan yang telak. Tiba-tiba, energi sihir luar biasa terasa. Sebuah lingkaran sihir kompleks mulai terbentuk di bawah kaki sang ketua parti. Jian terkejut melihat informasi sistem tentang skill Radiant Power tingkat ganda S yang memberikan banyak buff dengan biaya 1000 mana. Jika pengguna memiliki bakat unik tipe buff peringkat S atau lebih tinggi, maka durasi skill tersebut akan berlipat ganda. Dengan mana di atas 150, hanya buff peringkat A ke atas yang aktif, dan efeknya meningkat 50%. Jian terpana melihat skill buff tingkat ganda S digunakan di tempat ini. Ia teringat kejadian saat membeli perlengkapan beberapa hari lalu. Saat membeli zira impian, penjual bertanya apakah ia seorang penyiar. Jian yang gugup segera menggeleng karena takut identitasnya terbongkar. Penjual itu menjelaskan bahwa rekaman video pertempuran di lapangan kini sedang populer dan sangat diminati oleh banyak orang. Ia menawarkan kacamata perekam canggih dengan fitur anti getar untuk menangkap adegan pertarungan yang sangat jernih dan nyata. Dengan nada ceria, ia menambahkan jika Jian terjebak dalam pertempuran maut yang mustahil dimenangkan, ia bisa merekam detik-detik terakhirnya dalam kualitas tinggi sebagai kenangan. Jian hanya bisa terdiam mendengar ucapan aneh penjual itu. Kini, sambil menyesuaikan kacamata perekamnya, Jian tak menyangka alat yang dibelinya iseng itu justru menjadi sangat berguna sekarang. Perpaduan antara ketahanan perubahan milik kepiting dengan Radiant Power bisa menjadi kombinasi yang sangat menghancurkan di tangan yang tepat.
Ia menatap Hyoju yang tampak ceria dan heran mengapa buffer sehebat dia bisa berada di area peringkat rendah seperti ini. Sang ketua menghunus pedangnya dengan dramatis, bersiap menarik perhatian monster. Jian hanya mengamati dalam diam dari kejauhan. Saat sang ketua memberi aba-aba serangan fokus, Jian maju dan melontarkan bola api raksasa tepat ke arah sang kepiting. Meski merasa tidak enak karena mengganggu pose sang ketua, Jian tahu ia tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Begitu serangan masuk, Jian memicu kartu asnya, eksplosi. Ledakan dahsyat membakar isi tubuh si kepiting dari dalam hingga hangus. Aroma masakan yang sangat menggoda mulai memenuhi udara, memicu rasa lapar para pemain yang ada di sana. Tanpa sadar mereka mendeskripsikan betapa lezatnya daging kepiting itu, padahal yang mereka bicarakan adalah bos monster yang baru saja matang. Sang ketua raid berdiri membeku, tubuhnya gemetar dan dibanjiri keringat dingin karena ketakutan yang luar biasa. Demi harga diri, ia berteriak mundur dan menyerang bangkai monster itu berulang kali sampai item jarahan berjatuhan. Sistem mengumumkan bahwa jiwa bos lapangan, kepiting lumpur peringkat D, telah berhasil diserap oleh semua pemain. Kapasitas mana mereka meningkat 1 poin. Sang ketua berlagak sombong sementara Hyoju bertepuk tangan memuji performa palsunya. Pemain lain hanya bisa terdiam menahan malu melihat tingkahnya. Bagi Jian, pemandangan itu benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Tiba-tiba antar muka sistem muncul, memberitahu bahwa skill ketahanan perubahan tingkat A telah terdaftar dalam koleksi skill bos miliknya. Jian sangat gembira karena mendapatkan apa yang ia incar. Sekarang waktunya menguji sinergi antara Radiant Power dan skill barunya. Saat Jian mengajak party untuk pulang, ia justru disambut dengan tatapan penuh kekaguman dari rekan-rekan timnya. Mereka yakin bakat unik Jian setidaknya peringkat A atau S karena telah menggendong seluruh tim dengan sangat hebat. Mereka berterima kasih atas hadiah jiwanya, bahkan salah satu wanita mencoba meminta nomor kontaknya dengan tersipu malu. Sang ketua berteriak kesal, mencoba meredam suasana dan mengingatkan mereka semua untuk kembali demi pembagian hasil jarahan. Ia berharap Hyoju tetap setia padanya, namun gadis itu justru mengusulkan agar Jian mendapat bagian terbesar karena jasanya. Ketua raid terbelalak tidak percaya. Ternyata, pesona dan kekuatan Jian telah berhasil memikat hati Hyoju sepenuhnya. Anggota lain setuju karena mereka merasa tidak berkontribusi apapun. Jika Jian yang menerima hadiahnya, mereka merasa itu sudah adil. Tanpa mereka sadari, seorang pria misterius berpakaian serba hitam tengah mengawasi seluruh kejadian itu dari kejauhan. Sambil mengamati kekalahan telak sang ketua di samping Hyoju, pria itu segera melaporkan kejadian luar biasa ini kepada atasannya. Sial, tak ada rampasan berharga di raid bos Teluk Goran. Saatnya berburu di medan tempur yang baru. Hyoju termenung menatap langit tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian, John terlihat sedang memanggang babi hutan dengan sihir api andalannya. Usai menuntaskan quest harian, 300 poin SP berhasil diraih sebelum tubuhnya ambruk ke atas rumput karena kelelahan. Dalam lelahnya, ia bimbang soal waktu untuk menaikkan level sampel. Padahal, kombinasi resistansi grade A dan kekuatan radian grade SS adalah kunci buff mematikan. Masalahnya, sampel baru level 2. Ia kekurangan slot skill untuk memaksimalkan potensi tempurnya meski statusnya terus meroket tajam. Menatap biaya 4.000 poin SP yang selangit, ia sadar hanya kenaikan level sampel yang bisa menyelamatkannya. Dengan frustrasi ia mengamuk bagai bocah demi poin SP. Quest harian ini terasa sangat lambat, hanya memberikan recehan yang menyiksa. Ia terdiam sejenak, berharap sang administrator memberikan quest istimewa sebagai bantuan, namun hanya keheningan yang ia dapatkan. Sambil mendengus, ia merasa mustahil hal itu terjadi. Tapi tiba-tiba, rentetan panel sistem muncul menyilaukan tepat di hadapannya. Terperanjat, mungkinkah ini jawaban sistem? Quest tutorial baru muncul dengan imbalan fantastis sebesar 4.000 poin SP. Belum sempat ia mencerna detailnya, sebuah dentuman dahsyat menggelegar membelah langit yang tenang. Sesuatu yang masif mewujud di angkasa, menarik perhatian seluruh kota. Semua mata tertuju pada pilar cahaya kolosal yang membelah cakrawala. Sistem mendeteksi Field Special Rank F, Kanal Pulau Langit. Area ini terhubung langsung dengan quest utamanya yang wajib ditaklukkan. Hadiahnya menggiurkan, 10.000 poin SP dan tiket upgrade langka. Namun, sistem juga memberikan peringatan yang sangat mengerikan. Kanal ini adalah sarang monster murni. Jika terus dibiarkan, proses perubahan bumi menjadi dunia monster akan semakin tak terkendali. Tak ada waktu lagi. Menaklukkan area ini adalah harga mati demi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi. Esoknya, berita gempar menyiarkan kemunculan mendadak Field Special Rank F di atas langit Seoul dan Provinsi Gyeonggi. Pilar cahaya itu diduga kuat adalah portal menuju pulau tersebut. Kini, asosiasi user langsung menetapkan status darurat nasional. Akibat kemunculan misterius ini, seluruh jadwal penerbangan di Bandara Incheon dan Gimpo terpaksa dihentikan total tanpa batas waktu. Kekacauan merambah pemukiman warga. Kini, mereka mulai mengeluhkan hilangnya sinar matahari akibat tertutup bayangan pulau raksasa tersebut. Kim First, user rank C, mendesak asosiasi agar segera membuka izin akses portal bagi para hunter demi meredam ancaman ini. 3 hari berlalu, dunia kembali diguncang oleh berita yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Field spesial meledak di seluruh penjuru dunia. Bahkan, daratan seluas setengah Korea Selatan tiba-tiba muncul di samping Tokyo dalam semalam. Jian memantau situasi lewat media sosial. Di sekitarnya, orang-orang mulai membandingkan situasi dengan Jepang yang tak perlu merisaukan sinar matahari. Namun ketakutan tetap menyebar, rumor tentang Field Rank B dan kemunculan monster level 70 mulai menghantui warga Tokyo.
Video kepanikan massal viral di mana-mana. Perintah evakuasi besar-besaran pun segera dikeluarkan untuk seluruh penduduk Tokyo yang terancam. Sambil menyimpan ponselnya, Jian menunggu lampu lalu lintas berubah hijau sebelum melangkah tenang menyeberangi jalanan yang penuh ketegangan. Di sudut jalan, terdengar teriakan provokatif bahwa kemunculan field spesial ini hanyalah awal dari bencana bagi seluruh negara. Kabarnya, Asosiasi User kini mendapat dukungan penuh pemerintah untuk meluncurkan serangan balasan secepat mungkin demi memulihkan keadaan. Strategi pembersihan mulai disusun dengan iming-iming hadiah besar. John hanya mendesah lesu, merasa dunia ini sudah benar-benar menjadi gila. Sambil menunggu, ia menatap panel quest dan berharap sistem bisa memberikan pinjaman poin SP di muka. Ia meneliti daftar quest mendatang beserta hadiahnya, menghitung dengan cermat setiap poin SP yang akan ia kumpulkan nantinya. Poin itu cukup untuk menaikkan seluruh trade miliknya. Ia bersumpah dalam hati bahwa field spesial ini harus ia taklukkan. Akhirnya, pesanannya tiba. Sebuah cincin mana terkutuk seharga 70 juta won kini ada di genggamannya, memancarkan aura misterius. Item rengge ini meningkatkan mana sebanyak 100 poin, meski harus mengorbankan 1 poin kekuatannya demi keseimbangan sihir. Gelang pasangannya pun memberikan bonus mana serupa. Sebagai satu set, ia mendapat tambahan 200 mana dengan penalti 2 poin stamina. Sang pelayan tersenyum ramah memastikan pesanannya. John mengangguk puas, akhirnya perlengkapan yang ia cari sudah lengkap di tangan. Berkat bonus set tersebut, cadangan mana miliknya kini melonjak drastis hingga mencapai angka 1.510 poin. Meski status fisiknya menurun, fokus pada sihir adalah jalan teraman. Ia pun mulai bertanya-tanya tentang harga satu set armor pelindung. Pelayan menjelaskan bahwa armor rank D hingga C dihargai sekitar 400 juta won. Tawaran yang cukup menguras kantong siapapun. Jian sempat mengangguk, namun dengan kikuk ia memilih untuk mengambil aksesorisnya saja terlebih dahulu karena harganya yang sangat gila. Sambil menahan malu, ia pergi dengan langkah cepat. Harga perlengkapan itu benar-benar setara dengan harga sebuah rumah mewah di kota. Keesokan harinya, John tiba di gerbang field. Ia memutuskan membeli kamera tubuh daripada kacamata demi kepraktisan saat bertarung nanti. Perasaan tertipu masih menghantuinya, ia menyesal mengapa tidak membeli alat ini sejak awal petualangannya dimulai. Sebelum melangkah masuk, ia memeriksa forum komunitas Hunter. Di sana, ia menemukan rentetan komentar yang sangat mencurigakan sekaligus mengerikan. Kabar beredar bahwa daya hancur monster di sana benar-benar gila, jauh melampaui peringkat area yang ditentukan. Seorang pemain level tinggi dikabarkan gugur dan terpaksa mundur. Player rank C memperingatkan para petarung jarak dekat agar menjauh. Lokasi itu disebut Pulau Langit karena dipenuhi monster terbang. Bahkan penyerang jarak jauh pun kesulitan karena tanker gagal menarik perhatian musuh. Komentar lain menyebutkan bahwa karena pulau ini terapung sangat tinggi, kadar oksigen di sana menjadi sangat tipis. Hal ini membuat para pemain sesak napas meski hanya berlari kecil. Jian menyadari ini bukanlah area rank F, melainkan rank D. Namun, ia mengabaikan peringatan itu, menganggap mereka yang gagal hanya melebih-lebihkan cerita. Ia tak mau terpengaruh oleh aura negatif tersebut. Seharusnya ia tak membaca komentar itu. Begitu memasuki portal, Jian terkejut karena langsung jatuh bebas, sebuah ganjaran karena mengabaikan peringatan. Beruntung, ia mendarat dengan selamat di atas rumput empuk yang dikelilingi oleh sekumpulan selai menggemaskan. Pemandangan di sana sungguh memukau dengan langit cerah dan suasana tenang. Jian bahkan sempat terpikir untuk duduk dan menikmati bekalnya. Tepat saat ia merasa tempat ini cukup nyaman, sebuah jeritan histeris memecah keheningan di sana. Saat menoleh ke atas, bayangan raksasa menutupi matahari. Seekor elang masif mencengkeram seorang pria yang menangis memohon ampun sebelum dilepaskan begitu saja. Jian menyaksikan pria itu jatuh menuju kematiannya. Saat elang-elang lain mulai mengepung, Jian langsung bersiap merapal bola api miliknya. Hanya mengandalkan Fireball, ia menatap langit dengan tajam dan bersumpah akan memanggang habis setiap burung yang berani mendekat. Namun kawanan elang itu justru melewatinya. Dengan bingung, Jian berbalik dan melihat Heidi beserta kakaknya sedang dikepung serangan udara. Elang-elang itu menukik tajam, menghantam perisai sang kakak dengan cakar kuat. Namun, pertahanan itu sangat kokoh dan memukul mundur mereka. Tak mau menyerah, Heidi mengangkat tongkat sihirnya, memicu kobaran api, lalu melepaskan firestorm dahsyat yang menghanguskan seluruh musuh. Jian tertegun melihat kekuatan sehebat itu. Ia tahu Heidi kuat, tapi tidak menyangka kerusakan sihirnya akan semengerikan ini. Usai bertarung, Heidi merenggangkan tubuh dengan santai, menganggap musuhnya tidak terlalu sulit. Sang kakak mengingatkannya agar tetap waspada. Ia melarang adiknya terluka lagi seperti sebelumnya. Sementara itu, Jian mulai menimbang-nimbang untuk meniru skill hebat milik Heidi. Di tengah lamunannya, seekor selai merayap pelan dari belakang dan mulai memanjat kakinya dengan tenang. Heidi kembali membahas insiden lalu, berkata bahwa jika mereka memiliki healer saat itu, ia tidak akan menderita luka parah. Semakin dipikirkan, ia semakin menyesal tidak merekrut Jian sejak awal. Ia yakin perburuan akan jauh lebih mudah jika ada pria itu. Tiba-tiba, perhatiannya teralihkan oleh suara panik Jian. Pria itu tampak gagap dan memohon agar slime itu segera turun dari kakinya. Jian terdiam saat menyadari Heidi dan kakaknya sedang menonton tingkah konyolnya. Heidi pun menyapa dengan senyum penuh kejutan. Jian tertawa canggung sambil mengumpat dalam hati karena malu. Slime itu berteriak saat dipaksa lepas dari kaki Jian. Mata Jian berkaca-kaca, bukan karena kasihan pada slime, tapi karena memikirkan sepatu mahalnya yang kini rusak terkena lendir.
Kakak Heidi melemparkan slime itu dan langsung mengenali Jian sebagai healer yang mereka temui di taman tempo hari. Ia mengira adiknya tidak akan merekrut Jian secara paksa, tapi senyum cerah Heidi menunjukkan bahwa hal sebaliknya akan terjadi. Heidi mendekati Jian dan berkomentar bahwa sepertinya mereka memang sangat sering ditakdirkan untuk bertemu kembali. Tanpa ragu, ia menggandeng lengan Jian dan menyebut ini takdir untuk bekerja sama. Namun, Jian memilih diam karena ingin solo hari ini. Mencoba menjaga jarak, Jian meminta Heidi melepaskan lengannya. Namun, bukannya menjauh, Heidi justru mempererat pegangannya dengan erat. Ia malah mengayunkan lengan Jian dengan ceria, berjanji akan melindunginya selama perburuan. Jian hanya bisa pasrah menghela napas panjang. Jian memutuskan setidaknya ia harus meniru Light of Healing sebagai skill terakhir. Ia pun setuju bergabung namun izin pergi sebentar. Ia beralasan perlu mencari toilet. Hal itu membuat si kakak beradik bingung karena tak ada toilet di tengah pulau antah berantah. Jian menyadari situasi ini sangat memalukan. Karena ia harus menonton video untuk meniru skill, ia tak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Ia pun bersikeras bahwa ini urusan perut yang sangat darurat. Sambil melangkah pergi, ia menyesali citranya yang kini hancur total. Tak lama, kawanan elang kembali menyerang sambil membawa batu raksasa. Mereka menukik tajam dan menjatuhkan beban berat itu ke arah grup. Untungnya, kakak Heidi yang merupakan tangker tangguh mampu menahan benturan keras itu menggunakan perisai besarnya dengan sempurna. Jian menyadari para elang itu mulai menggunakan strategi karena takut dipanggang. Ternyata otak burung-burung itu lebih cerdas dari dugaannya. Belum sempat berpikir jauh, sekawanan badak bercula dua menyerbu ke arah mereka. Heidi melompat ke depan sambil memberi kedipan mata. Ia merapal firewall untuk memblokir jalan, disusul fire rain untuk membakar langit, dan fire spear yang menembus tubuh badak itu. Ketiga sihir itu dilepaskan secara bersamaan, melenyapkan seluruh musuh di sekitar mereka dalam sekejap mata tanpa sisa. Setelah pertempuran usai, ia mengumumkan dengan ceria bahwa area telah bersih. Namun kakaknya tetap menegur sikap ceroboh sang adik. Ia mengabaikan peringatan itu dengan santai, merasa semuanya baik-baik saja selama musuh berhasil ditumpas dengan cepat. Jian hanya berdiri terpaku, menyadari bahwa ia tidak punya ruang untuk pamer kekuatan. Ia pun bertanya apakah semua rank S sehebat ini. Dia bergumam, membayangkan betapa ngerinya skill pengguna kelas EX kalau rank S saja sudah sekuat itu. Heiji mengangguk, menjelaskan kalau para ranker S punya gudang skill berkat tumpukan buku skill mahal. Jihan tersadar, dunia ini digerakkan oleh uang. Mereka pun melangkah lebih jauh hingga mencapai tepian samudera. Seekor buaya bermulut dua menghadang. Kakak beradik itu sigap bertahan, sementara Jihan bersiap dari balik bayangan. Rapalan Fireball dilepaskan. Namun, ukurannya jauh dari kata normal, membuat mereka terbelalak tak percaya. Bola api raksasa seukuran lapangan basket melahap sang monster, menghanguskannya dalam sekejap mata. Jihan terpaku melihat ledakan dahsyat itu. Kekuatan murninya ternyata melampaui apa yang dia bayangkan sendiri. Heiji meragu, apa benar dia cuma healer? Mana Jihan terasa jauh lebih meluap dibanding miliknya. Dengan santai dia berkilah, meski batinnya sadar kalau salah satu trait uniknya baru saja aktif. Ukuran sihirnya memang meledak hebat, tapi konsumsi mananya juga terkuras sangat boros, tidak sebanding efeknya. Tak apa, pikirnya. Meski healer dimuliakan, punya serangan mematikan sangat penting untuk leveling lebih cepat. Sulit baginya untuk terus berbohong saat Heiji terus mendesak, menanyakan sisa mana yang dia miliki. Dia hanya menjawab seadanya, menyembunyikan fakta kalau mananya masih tersisa 1480 poin. Dia harus ingat perannya sebagai healer party, bukan penyihir garis depan yang haus kehancuran. Kewaspadaan adalah kunci, apalagi kakak Heiji mulai curiga. Jihan harus lebih pintar menyembunyikan taringnya. Di sudut lain, para hunter sibuk membantai slime-slime lemah yang tampak tidak berbahaya. Satu hunter mengeluh bosan, sementara rekannya memperingatkan untuk tetap waspada pada ancaman dari langit. Dengan sombong dia mendengus, merasa harga dirinya terhina cuma melawan monster kroco di Pulau Langit. Rekannya menyindir maut, namun tawa mereka terhenti saat notifikasi sistem mendadak bergema di seluruh area. Tumbal nyawa telah terpenuhi, sang penguasa area akan segera bangkit. Mereka pikir ini hanya mangsa mudah. Penguasa Skyland telah terbangun. Sebuah bayangan muncul di angkasa, memaksa semua mata menatap penuh tanya. Sosok itu bukan pasukan, melainkan satu entitas tunggal, pria serupa malaikat dengan sayap yang membentang lebar. Rantai emas mulai terlepas. Skill SS, Pedang Langit, aktif. Sistem mendeskripsikan efek yang sangat mengerikan. Satu pedang tercipta dari tiap nyawa yang gugur, masing-masing menambah daya hancur sebesar 1%. Dengan trait khusus Pulau Langit, jumlah pedang itu berlipat ganda disertai efek hukuman yang mematikan. Hanya butuh 60 mana untuk kehancuran ini. Jihan terpaku, ngeri melihat ketidakseimbangan kekuatan tersebut. Langit mendadak gelap. Jihan berteriak memperingatkan serangan area luas saat ribuan pedang mulai menghujam bumi. Kakak Heiji sigap berlindung di balik tameng, namun yang lain tewas seketika tertembus bilah-bilah cahaya. Badai berakhir, tapi sang tangker tumbang. Rupanya, menangkis pedang itu memberikan debuff yang sangat melemahkan. Statusnya anjlok drastis. Tanpa ragu, Jihan merapal cahaya pemulihan untuk menyambung nyawa yang nyaris putus. Kekuatan mulai kembali, tapi Jihan memperingatkan kalau efek kutukan itu akan bertahan selama 10 menit. Dia menatap langit. Musuh itu bernama Kanel, level 57, pemilik trait maut peringkat A. Dengan skill pedang langit rank S dan kecepatan luar biasa, stat bos ini benar-benar di luar nalar.
Jihan sempat berpikir untuk kabur, namun sistem tiba-tiba memunculkan subquest untuk menghabisi Kanel. Hadiahnya menggiurkan, 5.000 poin SP dan hak untuk mencuri salah satu skill milik sang bos. Keesokan harinya, Jihan menelusuri informasi. Hasilnya nihil, semua laporan Hunter hanya berisi catatan kegagalan total. Kanel sang pencabut nyawa telah mengubah pulau itu menjadi pemakaman langit bagi siapapun yang berani datang. Sebuah video baru memperlihatkan Kanel yang bersayap putih perlahan berubah menjadi hitam pekat, pertanda malapetaka. Transformasi selesai, hujan deras pun turun. Para hunter ketakutan, mengira badai pedang akan kembali melanda. Sial. Air itu bukan hujan biasa, melainkan debuff tersembunyi yang membuat senjata berat dan tubuh melemah. Slime di sekitar mulai bergetar hebat. Energi kegelapan meluap, menciptakan aura mencekam yang menusuk sukma. Tubuh slime itu pecah. Serangga monster mengerikan muncul dari dalam, mencabik-cabik para hunter tanpa ampun. Jihan bergidik ngeri. Kanel bukan sekadar petarung, tapi komandan yang bisa memperkuat monster di sekitarnya. Beruntung mereka sempat mundur. Ini bukan sekadar game dengan nyawa cadangan, ini adalah realitas yang brutal. Selain SP, stat fisik juga jadi harga mati. Namun lamunannya buyar saat ponselnya mendadak berdering nyaring. Suara dering keras mengejutkannya. Di layar ponsel, nama Hedi muncul, meski ia tak ingat kapan pernah menyimpan nomor gadis itu. Saat diangkat, Hedi memastikan identitasnya. Ia bertanya apakah sang pemuda sudah kembali ke Pulau Langit sejak pesta terakhir mereka. Ia menggeleng pelan. Meski berniat kembali, ia mengakui masih kesulitan membaca pola serangan sang bos yang sangat mematikan. Ia menambahkan kabar buruk bahwa monster Pulau Langit kini mulai turun ke Seoul, persis tragedi berdarah yang menimpa Jepang. Hedi menegaskan saatnya beraksi. Tim Rai Kainal skala besar telah dibentuk, dan ia mengajak sang pemuda untuk segera bergabung. Pengumuman itu membuatnya terpana. Beberapa hari kemudian, para user telah berkumpul di area rawa kelas D, Seoul Grand Park. Di antara kerumunan, terlihat para user kelas A dan B yang tersohor. Rekaman pertemuan epik ini pun sudah viral di internet. Di sudut lain, dua user rank F berbisik heran. Mengapa pemain kelas atas berada di area kelas D yang rendah? Temannya menjawab, bahwa ini pertemuan awal tim Raid Kainal. Area kelas D hanyalah tempat pemanasan sebelum pertempuran yang sesungguhnya. Rasa iri menyelimuti mereka, bertanya-tanya siapa yang bisa masuk grup elit itu. Sementara itu, Jian berdiri tegang tak jauh dari sana. Tubuhnya gemetar karena cemas dan malu. Ia meragukan keberadaannya di sini sambil menatap pakaian yang ia kenakan dengan penuh keraguan. Ia merasa cerdik mengenakan baju berbeda dari saat menjadi penyihir. Tiba-tiba, sebuah suara ceria memanggil namanya dengan sangat lantang. Ternyata itu Hedi dan kakaknya. Melihat wajah familiar, kegelisahannya sirna, dan ia segera menghampiri mereka dengan perasaan lega. Dengan suara rendah, ia bertanya apakah rank F sepertinya boleh ikut, padahal syarat minimalnya adalah petarung rank B. Ia teringat telah mendaftar sebagai healer rank F demi menyembunyikan identitas aslinya. Namun, Hedi langsung menyadari sesuatu yang janggal. Tak ada healer rank F yang punya skill penyembuh kelas C. Terlebih, kemampuan penghilang debuff sangat krusial dalam raid ini. Itulah alasan tim menerima anggota tanpa syarat ketat. Hedi kemudian menambahkan bahwa sang pemimpin raid akan segera tiba di lokasi. Tak lama, terdengar langkah kaki yang mantap. Seluruh area mendadak sunyi senyap saat seorang pria misterius muncul di hadapan mereka. Semua mata terbelalak kagum. Sambil menyeringai, Hedi memperkenalkan Haisong, pemimpin raid penaklukan Kainal sekaligus prajurit kelas Double S yang legendaris. Haisong menatap tajam, menyatakan sebelum memulai strategi raid Kainal, ia harus menguji batas kemampuan seluruh anggota tim terlebih dahulu. Ia memerintahkan pemanasan segera dimulai. Hedi bergumam bahwa instruksi dari pria itu sangat singkat, padat, dan juga sangat jelas. Hedi bertanya apakah mereka siap membalas dendam. Jian terheran, karena tak ada satupun yang berani mempertanyakan nada bicara Haisong. Bagi yang lain, Haisong tampak kasar dan angkuh. Namun bagi Jian, aura pria itu justru terasa sangat keren dan berwibawa. Seketika, monster kada menyerbu. Haisong mengayunkan pedang raksasanya dengan ringan, menebas mereka tanpa ampun dalam satu gerakan cepat. Jian terpana melihat kehebatan itu. Namun ia segera tersadar bahwa status fisiknya saat ini masih terlalu rendah untuk ikut bertarung. Memegang pedang dengan kekuatannya sekarang sama saja bunuh diri. Ia hanya bisa bertahan hidup berkat kekuatan dari cincin elemental. Jalur sihir jelas pilihan paling aman. Anehnya, menggenggam pedang terasa sangat familiar, meski ia sama sekali tak memiliki ingatan tentang itu. Ia kembali fokus menyembuhkan para user yang terluka. Ia mengingatkan diri bahwa pertarungan jarak dekat masih terlalu berbahaya baginya sekarang. Sihir jarak jauh adalah pilihan paling bijak sampai fisiknya menguat. Tapi, jiwa petarung dalam dirinya mulai membisikkan sebuah ejekan. Benarkah kau percaya itu? Saat Haisong mengamuk di garis depan, gelombang energi sihir yang sangat dahsyat tiba-tiba menyelimuti udara. Energi itu bukan dari Haisong, melainkan dari dalam diri Jian. Jiwa petarungnya mendesak agar ia berhenti menyembunyikan bakat sejatinya. Di tengah kekacauan, ia menemukan apa yang dicari. Itulah skill pertempuran berlumur darah, sebuah kemampuan tingkat tinggi kelas Double S. Skill ini aktif dengan meminum darah monster yang tewas. Efeknya, Jian bisa menyerap status target tersebut untuk sementara waktu saja. Meski durasinya berakhir 5 menit usai perang, kekuatannya luar biasa. Dengan bakat kelas S, penyerapan status akan jauh lebih besar.
Ini terjadi setelah darah 10 monster dikonsumsi. Terlebih, jika kekuatan mencapai 50, daya sihirnya akan melonjak 10%. Jian menyeringai lebar. Ia menemukan skill gila yang bisa mendongkrak status fisiknya secara instan di medan yang penuh mayat ini. Namun tiba-tiba, sesuatu bergejolak di dasar danau. Tanpa peringatan, sesosok makhluk raksasa meledak keluar dari dalam air yang tenang. Sang penguasa Soul Grand Park telah muncul, Raja Kadal beracun. Melihat sang bos, para user segera memasang kuda-kuda tempur. Sebelum serangan dimulai, Haisong mengaktifkan dua skill maut sekaligus. Pertempuran berlumur darah dan juga teknik penembus batas. Penembus batas adalah skill rank S yang meningkatkan daya serang selama 60 detik, dan menambah 5 poin semua status. Teknik ini menguras 580 mana dan 20 daya sihir. Raja Kadal menyerjang, tapi Haisong menyambutnya dengan tenang. Satu tebasan fatal dilepaskan dengan kecepatan kilat. Serangan itu mendarat telak sebelum sang bos sempat bereaksi, menewaskan sang raja seketika. Seluruh anggota parti mendapat tambahan 1 poin kesehatan permanen. Panel sistem Jian pun segera terupdate dengan skill kecantikan Giok. Kakak Hedi ternganga melihat kecepatan serangan maut itu. Namun Hedi bercanda bahwa dulu ia pun hampir menghabisi monster mengerikan tersebut. Jian bertanya soal hadiah, dan Hedi mengonfirmasi perannya diakui. Ia pun membatin, ini benar-benar pekerjaan termudah yang pernah ia jalani. Sambil menenangkan diri, dia umumkan briefing terakhir dan koordinasi tim sebelum bagi-bagi lot. Strategi tempur pun mulai dibeberkan. Sebelumnya, para magis selalu dikumpulkan buat lancarin serangan barengan yang mematikan. Tapi masalahnya, monster yang diperkuat ini belum jelas titik lemahnya. Tim bakal dibagi berdasar tipe damage masing-masing. Saat Haisung lagi serius, pikiran Juyan malah melayang ke panel sistem. Skill baru muncul. Catalyst, Grade B. Spesialis penghancur musuh beracun. Begitu racunnya numpuk 3 kali, efeknya bakal berevolusi jadi racun mematikan yang mengerikan. Konsumsi mana 800 dengan magic power 40. Sayang banget bosnya keburu tewas sebelum Juyan sempat tes skill ini. Catalyst bakal jadi senjata rahasia nanti. Juyan nyengir lebar, tapi bukan karena racun tadi, melainkan skill limit break, Grade S. Belum lagi Bloodstained Battle, Grade SS. Rasanya kayak dapet kado Natal Gaspol dari Santa, dapet skill SS Kuma-Kuma. Haisung noleh dan manggil Juyan si healer. Juyan yang lagi kegirangan jawabnya semangat banget, sampai bikin Haisung agak merinding. Tapi Juyan bodoh amat. Semua target udah kecapai, dan sekarang dia cuma pengen cepat-cepat pulang buat rebahan. Beberapa hari berselang, hari pertama raid Kinal tiba. Tapi Juyan malah terkapar di kasur, badannya remuk kayak mau mati. Sambil merintih dia cek jendela status. Berapa lama lagi ya buat ngumpulin semuanya? Di sana tertulis jelas. 4000 SP. Lega rasanya. Semua syarat udah terpenuhi tepat sebelum raid Kinal dimulai. Dia pun keinget lagi sama quest harian yang bikin dia tipes. Basmi 30 monster laut, kumpul 33 tanduk banteng, habisi 30 monster tanah, dan bantai 30 monster api. Semuanya cuma grade A, tanpa istirahat sedetik pun. Tapi dapat quest beruntun kayak gitu benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Dia langsung bangun, nyemangatin diri sendiri. Inilah saatnya buat naikin level skill paling krusial miliknya. Mumpung Dewi Fortuna lagi berpihak. Sistem nanya konfirmasi buat upgrade skill kopi. Tanpa ragu, Juyan setuju. 4000 SP melayang, skill kopi naik ke level 3. Mulai tengah malam nanti, dia bisa pakai 3 skill secara bersamaan. Gokil. Awalnya cuma mau gabungin Brilliant Authority sama Resistance to Change. Tapi gara-gara Santa berbaju merah alias Haisung ngasih Bloodstained Battle Grade SS. 3 slot skill kopi rasanya masih kurang banget buat potensi sebesar ini. Dia bayangin kalau Bloodstained Battle, Brilliant Authority, dan Resistance to Change digabung. Pasti bakal jadi combo yang ngerusak banget. Bakal sempurna banget kalau aja dia bisa pasang 4 skill sekaligus. Tapi buat hari ini, daya pilih kopi. Brilliant Authority, Fireball, sama Resistance to Change dulu. Begitu turun ke lapangan, ada monster anjing raksasa nunggu. Juyan cuma senyum miring sambil nembak Fireball buat ngetes damage barunya. Gak butuh waktu lama, user tuh berlangsung heboh. Para player ngebahas si psikopat Juyan yang nge-one-shot semua monster di field rank F cuma pakai Fireball. Kabarnya wilayah Gapyeong jadi kacau balau gara-gara dia. Muncul video viral berjudul, Ular Gunung Gapyeong Rata dengan Tanah. Di video itu, para user lagi siap-siap nyerang ular raksasa. Ularnya malah lewat gitu aja, nggak nganggep mereka ada. Ternyata agro si ular udah terkunci ke orang lain. Kamera langsung ikutin ular yang lagi ngejar pria berkerudung dengan mulut mangap lebar. Tapi tiba-tiba, pria itu ngelempar bola api raksasa. Netizen shock, mana ada fireball segede itu? Apa ini si psikopat yang lagi viral? Suasana makin panik pas Juyan lari ke arah kerumunan dengan speed gila-gilaan. Penonton melongo, berapa sih stat agility-nya sampai bisa secepat itu? Si ular muncul lagi di depan para user, siap menelan mereka hidup-hidup. Untungnya, sebuah fireball melesat tepat waktu dan mementalkan ular itu. Mereka noleh dan melihat Juyan di balik ledakan, tapi sekejap kemudian dia udah ngibrit lagi dikejar si ular. Semua orang bengong lihat dia terus-terusan spam fireball sambil teriak-teriak nyuruh ularnya cepetan mati. Kolom komentar jadi canggung. Gak masuk akal ada orang bantai boss field pakai damage cicil kayak gitu. Sementara itu, sebuah mobil mewah berhenti.
Suyan buka pintu dan lapor kalau jadwal inspeksi lapangan udah beres semua. Dia bilang Al punya waktu luang 1 jam 24 menit. Tapi Al malah asyik nonton video si psikopat. Suyan nanya apa Al khawatir soal orang itu. Al jawab iya, soalnya dialah yang ngasih cincin elemen berharganya ke orang itu. Suyan ragu apa itu beneran Juyan. Tapi Al cuma senyum misterius dan nanya balik, bukankah ini menarik? Baru sebentar dapat cincin itu, tapi Juyan udah bisa menghindar dengan gerakan minimalis kayak petarung pro berinsting tajam. Al turun dari mobil dan nanya pergerakan Guild Rider. Suyan lapor kalau mereka makin sering kelihatan di sekitar field spesial. Al pun perintahin buat awasi si psikopat dan para rider. Soalnya, di mana ada madu kayak Juyan, pasti banyak serangga yang bakal datang. Sambil jalan ke mansion, Al berharap para serangga itu nggak bakal bikin masalah buat temannya. Di sebuah kantor, pria pirang nyengir ngeri sambil nonton video Juyan lawan ular. Sepertinya dia mulai tertarik sama si psikopat ini. Besoknya di field spesial, Juyan ngeliat videonya di channel lain dan sadar kalau view-nya udah tembus 4 juta. Dia ngamuk sejadi-jadinya. Apa mereka gila? Teriaknya kesel. Kenapa orang lain yang dapat cuan padahal dia yang kerja keras banting tulang? Dia mulai geram, merasa hak privasinya seperti lelucon padahal wajahnya tak terlihat. Kalau begini caranya, mending aku unggah sendiri saja. Ponsel itu segera disimpannya. Tekadnya bulat untuk memverifikasi kanal dan memamerkan rekaman kamera tubuh miliknya sekarang juga. Judul videonya gila, penyihir pemula level 10 lawan bos ular peringkat E. Ditambah rekaman Kinel, penonton pasti akan meledak. Akun baru disiapkan agar identitas psikopatnya tak tercium. Bayangan sejuta pengikut dan tombol emas mulai menari-nari di kepalanya. Dia bahkan sempat bimbang. Haruskah dia membuat video verifikasi untuk membuktikan kehebatannya kepada dunia? Dia menatap sekeliling yang sunyi. Sial, bagaimana caranya mencari material di tengah kegelapan malam yang pekat ini? Misi harian peringkat B menantinya. Kumpulkan 10 esensi, bantai 20 monster, dan bertahan hidup selama 60 menit. Hadiahnya menggiurkan, buff peringkat B dan kotak misteri. Dia mendesah pasrah, padahal biasanya hanya misi sampah peringkat E atau F. Andaikan dia tahu lebih awal, tak mungkin dia membuang waktu. Tidur seharian cuma gara-gara seekor ular kecil benar-benar merugikan. Waktu menipis sebelum tengah malam tiba. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru dari kristal ajaib muncul tepat di hadapan matanya. Mungkinkah ini esensi spesial itu? Dia memungutnya, dan sistem mengonfirmasi 1 dari 10 esensi telah berhasil didapatkan. Esensi ini tak muncul dari monster. Artinya, dia harus menyisir setiap sudut lapangan ini sambil terus berlarian tanpa henti. Lari lagi? Keluhnya. Jika bukan misi peringkat B, dia sudah menyerah. Dia tak sadar seekor elang sedang mengincarnya. Mendadak, elang itu menukik tajam. Beruntung instingnya bekerja kilat untuk menghindar, membiarkan predator itu menghantam tanah dengan kerasnya. Kesadarannya baru pulih dan dia berteriak kaget. Bagaimana mungkin tubuhnya bisa bergerak secepat itu dan menghindar dengan insting yang tajam? Dia melihat elang itu meronta karena paruhnya tersangkut di pohon. Benar-benar gila, tubuhnya bergerak bahkan sebelum otaknya sempat berpikir. Mungkinkah ini efek gabungan dari otoritas brilian dan resistensi perubahan? Sudahlah, pikirkan itu nanti saja, gumamnya sambil mengangkat jari. Bola api meluncur, memanggang si elang beserta pohonnya. Dari kejauhan, ledakan itu memancing perhatian sekelompok pemburu yang masih terjaga. Dia bertanya soal Kinel. Salah satu pria bertopeng melaporkan bahwa tim pendahulu telah menemukan lokasi target di arah barat laut. Dia menyeringai puas, membayangkan wajah si brengsek Hung yang pulang dengan tangan hampa. Ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Dengan senyum penuh kelicikan, dia memberikan perintah mutlak, habisi siapapun yang berani mengganggu atau ikut campur dalam perburuan ini. Beberapa jam berlalu, 20 monster tumbang. Juyon menghela napas lega saat menemukan esensi lain yang ternyata mudah dicari. Strateginya berhasil. Dia sangat yakin seluruh esensi itu akan terkumpul sempurna bahkan sebelum lonceng tengah malam berdentang keras. 9 dari 10 esensi sudah di tangan. Dia pun bersorak dalam hati karena syarat bertahan hidup 1 jam telah terpenuhi. Tinggal 1 langkah lagi untuk menuntaskan misi harian ini. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat mengguncang tanah di dekat posisinya. Dia menoleh dengan panik dan melihat Kinel sedang dihujani serangan udara. Loh, bukankah jadwal penyerangan guild baru besok pagi? Sekelompok pemburu menghujani sayap Kinel dengan anak panah bertubi-tubi. Juyon mulai panik, tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi kacau ini. Jika begini terus, Kinel akan tumbang sebelum timnya tiba. Ingin menghubungi teman-temannya, tapi dia sadar segalanya sudah terlambat untuk bertindak. Namun dia teringat satu hal, misinya hanyalah mencoba menaklukkan lapangan spesial peringkat F dan menumbangkan sang penguasa langit, Kinel. Menariknya, sistem tidak memberi syarat spesifik dengan siapa dia harus bertarung atau seberapa besar kontribusi yang harus dia berikan. Apa aku harus turun tangan sendiri? Pikirnya. Dalam sekejap, dia memutuskan untuk menjadi penonton dan menumpang kemenangan orang lain secara cuma-cuma. Panah salah satu pengguna bertopeng berhasil merobek sayap hitam Kinel hingga ia terhempas ke tanah. Sekarang, serang selagi dia jatuh. Kinel bangkit dengan amarah membara. Sistem memperingatkan, jika darahnya di bawah 50%, dia akan kehilangan kemampuan terbang dan mengutuk serangannya. Perubahan mengerikan terjadi saat sayap putihnya ikut terkontaminasi. Sang penguasa langit itu kini telah memasuki fase ketiga yang jauh lebih mematikan.
Sepasang pedang panjang kini diayunkan dengan brutal, menciptakan badai debu di medan perang. Juyon terpaksa melindungi matanya dari debu. Tak disangka, esensi terakhir ada tepat di depannya. Dia mendekat dengan santai sambil bersenandung, benar-benar rezeki nomplok di tengah kekacauan ini. Tanpa dia sadari, Kina melepaskan ledakan energi dahsyat sambil menghujamkan kedua pedangnya ke bumi, melemparkan para penyerang itu hingga terpental jauh. Dia mendongak dan melihat tiga pemburu melayang di udara menuju arahnya. Kenapa mereka malah terbang ke arahku saat aku memegang ini? Brak. Tubuh mereka menghantam tanah dengan keras. Meski merintih kesakitan, para pemburu itu berusaha bangkit kembali untuk melanjutkan pertarungan hidup mati. Salah satu pria yang menabrak Juyon berteriak penuh emosi. Siapa kau? Aku sampai hampir gila hanya untuk mencari keberadaan si penyihir itu. Hyu Ion yang kini memegang sebuah topeng malah bertanya balik dengan polos. Pria itu membentaknya agar segera sadar, sementara Hyun bingung menatap topeng itu. Apa yang kau lakukan? Cepat kemari dan bantu kami sekarang juga. Perintah pria itu dengan nada yang sangat berapi-api. Juyon pun mengangguk gugup, segera memakai topeng itu dan ikut berbaur. Selama aku tidak ketahuan, kurasa skenario ini akan berjalan lancar. Dalam hati dia berterima kasih pada pemilik asli topeng ini. Sistem berdenting, 10 esensi terkumpul dan misi harian pun akhirnya resmi tuntas. Hadiah item acak telah tersimpan aman di inventaris, dan buff kekuatan dari misi tersebut kini mulai mengalir di seluruh tubuhnya. Tak berselang lama, para user bertopeng membombardir Kinel dengan bola api biru hingga sang bos karat. Namun mereka kebingungan. Dari mana asal serangan api misterius yang tak pernah mereka lihat itu? Juon mendengar mereka mencibir, menganggap ada parasit pengecut yang hanya mencari skor dari kejauhan. Sial, kekuatannya meluap terlalu dahsyat akibat buff. Juon sadar dia harus segera berakting agar tak dicurigai. Jika dia pamer kekuatan sekarang, identitasnya tamat. Beruntung, pertempuran ini masih sangat kacau balau. Meski begitu, menghajar Kinel berkali-kali sungguh memuaskan. Juon terus melancarkan serangan bersama user lainnya. Karena sudah terlanjur basah, Juon memutuskan untuk membaur dan meraup semua hadiah yang tersedia. Tiba-tiba sistem memberi peringatan. Jika darah Kinel stabil, Summoning Order Grade A akan segera bangkit. Monster Pulau Langit akan muncul dengan efek penguat yang membuat mereka jauh lebih mematikan. Kinel mengangkat pedangnya ke langit. Ledakan energi masif terpancar hingga menarik perhatian predator udara. Bahkan monster di kejauhan yang sedang bertarung pun mendadak kabur karena ketakutan yang luar biasa. Para user yang kebingungan mengejar mereka, hingga menemukan pertempuran rahasia para pemain bertopeng ini. Mereka sadar jadwal raid hari ini palsu. Sang pemimpin bertopeng murka karena rencana mereka terbongkar. Saat seorang user bertanya, sebilah pedang menebasnya tanpa ampun hingga darah segar membasahi tanah. Habisi semua penyusup. Sang pemimpin memerintahkan pembantaian agar rahasia mereka tetap terkubur rapat. Kepanikan melanda saat para user bertopeng mulai membantai siapapun tanpa memberikan jawaban sedikit pun. Mereka menebas semua orang dengan dingin. Juon menyaksikan horor itu, tak percaya mereka melakukan player killing. Dia harus segera lari. Orang-orang gila ini tak akan membiarkan siapapun hidup di jalan mereka. Tepat saat pedang hampir merenggut nyawa, Hyun muncul menghalau serangan itu bersama tim penyelamatnya. Sorot mata Hyun dipenuhi amarah. Juon tahu, keadaan sekarang benar-benar sudah tidak terkendali lagi. Sang pemimpin meremehkan Hyun, mengejek kelompoknya sebagai kumpulan sampah yang berlagak menjadi pahlawan. Amarah Hyun meledak. Dia meneriaki mereka sebagai pencuri bos sekaligus pembunuh berdarah dingin. Kalian tak pantas untuk hidup. Hyun melesat maju, mengayunkan pedangnya dengan niat membunuh yang pekat. Tubuh Juon terhempas saat kedua kubu beradu. Dentingan senjata mulai memenuhi udara dengan sangat brutal. Di tengah kekacauan, Juon bingung harus bersembunyi di mana, sementara Kinel mulai membantai semua orang. Para pemain bertopeng itu masih saja terobsesi untuk mendapatkan serangan terakhir pada sang bos. Mereka tak sudi jeripayahnya dicuri orang lain, meski monster terus menyerang mereka secara membabi buta. Juon sadar Kinel harus tumbang sekarang. Namun, kekuatan raid yang terpecah membuat damage mereka sangat lemah. Saat itulah Hyun mengaktifkan Bloodstained Battle, dan mulai membasmi setiap musuh yang menghalangi jalannya. Melihat aksi itu, sebuah ide gila muncul di kepala Juon untuk membantu menghabisi Kinel segera. Di sisi lain, Heiji hampir terbunuh. Beruntung, sebuah bola api biru besar menghantam sang penyerang tepat waktu. Heiji terkejut melihat penyihir misterius bermasker yang menyelamatkannya, tanpa tahu itu sebenarnya adalah Juon. Kakaknya bergegas datang dan terheran melihat seorang musuh bertopeng justru melindungi adiknya sendiri. Meski penuh kecurigaan, Juon terus bergerak lincah menghindari serangan dari kawan maupun lawan di sana. Menjelang pukul 11:58, Juon menahan diri untuk menunggu saat yang paling tepat. Begitu jam sistem menunjukkan tengah malam, Juon menghela napas panjang dan segera bersiap beraksi. Skill kopi aktif. Juon meniru kekuatan Hyun, hingga seluruh statistiknya meningkat 20% secara instan. Dengan satu serangan, bola api dahsyat meluncur dan menghanguskan seluruh monster di hadapan Hyun. Juon berhasil meraup 20 kill. Meski kesal, Hyun terpaksa membiarkannya demi memenangkan pertempuran ini. Juon menyadari potensinya. Jika monster terus muncul, kekuatannya akan terus berlipat ganda tanpa batas. Efek ini jauh lebih mengerikan dibandingkan skill pasif manapun yang pernah dia miliki sebelumnya. Terimalah ini. Juon meluncurkan serangan api pamungkas ke arah Kinel hingga terjadi ledakan yang mengguncang dunia. Asap mulai menghilang, memperlihatkan Kinel yang sudah bertekuk lutut dan hampir kehilangan seluruh kekuatannya.
Para user mengira ini sudah berakhir, tapi Juan berteriak saat melihat mata Kinel yang menyala merah. Fase terakhir dimulai. Kinel menghantamkan tombaknya ke tanah, melepaskan energi penghancur ke seluruh pulau langit. Juan mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan, namun tekanan energi itu terlalu dahsyat. Jika pertahanan ini runtuh, habislah sudah riwayat mereka di tangan maut. Tiba-tiba, saudara laki-laki Heji melesat ke depan dan mengaktifkan perisai pelindung tepat sebelum ledakan menghantam. Topeng Juyan hancur berkeping-keping di bawah tekanan yang mengerikan itu. Dengan tenang, pria itu mengaku hanya ingin melunasi hutang budi. Di saat yang sama, Kinel sang penguasa area mulai memindai sisa-sisa kehidupan di tanah yang telah hancur. Monster itu terkesiap saat mendengar suara retakan penghalang dari atas, lalu menyadari keberadaan Hyung dan Juyan yang tengah mengintai di dekatnya. Juyan mengangkat tangannya, mengumpulkan mana murni yang membara menjadi bola api raksasa. Ukurannya terus membesar hingga menyerupai bola dunia yang siap meledakkan segalanya. Tanpa ragu sedikit pun, ia melepaskan serangan itu ke arah Kinel. Sang bos pun menyadari bahwa Mao telah datang menjemputnya di medan laga ini. Hyung dan yang lainnya bersiap saat ledakan dahsyat menghantam Kinel hingga bertekuk lutut. Sistem pun mengonfirmasi kematian sang bos dengan hujan ribuan barang jarahan. Di antara tumpukan harta itu, sebuah kalung bercahaya tampak begitu mencolok sebagai hadiah utama. Ketegangan memuncak saat Hyung dan sang pemimpin bertopeng saling beradu pandang. Dengan nada dingin, Hyung memperingatkan pria bertopeng itu untuk menyingkir jika masih ingin bernapas setelah nyawanya baru saja diselamatkan dari maut. Pemimpin bertopeng itu mendengus kesal, karena jelas sekali sang penyihir adalah pahlawan sebenarnya. Ia mulai merencanakan cara licik untuk melenyapkan Juyan dan merebut harta tersebut. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul di hadapan Juyan, mengumumkan penyelesaian misi utama. Dalam 10 detik, ia akan dipindahkan ke zona tutorial untuk menerima semua hadiah. Jebu! Juyan menatap pesan itu dengan hampa sebelum melirik sang pemimpin bertopeng yang masih meremehkan daya hancur luar biasa yang baru saja ia lepaskan. Melompat dari tebing, Juyan mendarat tepat di atas tumpukan harta karun. Hyung dan sang pemimpin bertopeng terbelalak melihat keberanian yang tak masuk akal dari bocah itu. Saat Hyung mencoba merangsek maju, Juyan menegaskan dengan lantang bahwa ialah yang telah memberikan serangan terakhir yang paling mematikan pada Kainel. Ia kemudian menyambar kalung sakti tersebut dari jasad sang bos. Sang pemimpin bertopeng gemetar hebat, menyadari bahwa Juyan adalah pemain berdarah dingin yang dirumorkan itu. Dengan seringai kemenangan, Juyan mengklaim kalung itu miliknya, dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka semua dalam serangan besar ini. Sebelum ada yang sempat bereaksi, ia lenyap begitu saja. Hyung menebas udara kosong dengan frustrasi, merasa telah dipermainkan secara memalukan oleh bocah misterius itu. Sang pemimpin bertopeng tetap tenang meski menyadari mereka telah tertipu mentah-mentah. Ia mengakui bahwa semua orang di sana baru saja dipecundangi oleh si jenius gila. Rasa tidak percaya masih menyelimuti sang pemimpin karena harta legendaris dari sistem bos telah dirampas tepat di depan matanya sendiri. Sementara itu, Juan kini melayang di ruang hampa yang sunyi, mencoba mencerna keberhasilan aksi nekat yang baru saja ia lakukan di medan tempur. Sistem mulai membanjirinya dengan hadiah fantastis, 10.000 SP, peningkatan bakat khusus, dan kotak hadiah master keahlian acak sebagai apresiasi misi utama. Tak hanya itu, ia juga menerima tambahan 4.000 SP dan aktivasi subbakat keempat dari kemampuan uniknya setelah menuntaskan misi tutorial dengan sempurna. Notifikasi mengonfirmasi bahwa ia telah menyerap jiwa sang penguasa area, Kinel, yang diklasifikasikan sebagai monster kuat peringkat F. Hal ini memberinya peningkatan seluruh statistik sebesar 1 poin dan keahlian bos peringkat A. Juyan terpaku, benar-benar kewalahan melihat deretan bonus sistem yang luar biasa. Tiba-tiba, layar notifikasi menghilang dan muncul sesosok peri kecil yang memanggilnya sang pemberani. Peri itu memperkenalkan dirinya sebagai Ego, asisten tutorial pribadinya. Juan yang masih kebingungan meminta penjelasan lebih lanjut, dan Ego dengan ramah mengonfirmasi perannya sebagai pemandu setia di dunia yang kejam ini. Ego menjelaskan tugasnya untuk membimbing Juyan melalui proses tutorial. Juyan terheran-heran, karena ia belum pernah mendengar adanya asisten tutorial di forum daring manapun. Ia berspekulasi dalam diam bahwa mungkin fitur langka ini hanya tersedia bagi mereka yang memiliki bakat unik peringkat EX. Ego mengajak untuk segera mengambil hadiah, dan Juyan pun menyanggupinya. Dengan satu gerakan tangan, sistem menampilkan antarmuka pilihan untuk peningkatan bakat yang mendetail. Ego menjelaskan bahwa peningkatan ini berfungsi layaknya promosi kelas kedua, yang akan memperkuat kemampuan yang sudah ada menjadi jauh lebih spesifik. Meski sempat bingung, Juyan akhirnya paham setelah Ego menjelaskan bahwa ia bebas memilih satu kemampuan untuk ditingkatkan ke tingkat kekuatan berikutnya. Ego menampilkan rincian dari bakat master keahlian dan pengganda keahlian, lalu bertanya mana yang ingin Juyan pilih untuk diperkuat saat ini. Ia menimbang pilihannya dengan sangat cermat. Meski meningkatkan pendapatan SP sangat menggiurkan untuk masa depan, ia sadar kekuatannya saat ini masih terlalu lemah. Jika pertarungan melawan Kinel tadi terjadi sebelum tengah malam atau sebelum kemampuannya pulih, ia pasti sudah tewas mengenaskan di medan perang. Akhirnya, ia memutuskan bahwa menambah jumlah penggandaan keahlian adalah langkah paling cerdas. Ego pun segera memproses peningkatan untuk kemampuan pengganda keahlian tersebut. Sebagai hasilnya, kini ia akan mendapatkan 2 pengisian daya untuk keahlian yang ditiru setiap tengah malam dan jam 12 siang. Selain itu, saat menggunakan kemampuan meniru, terdapat peluang untuk mengisi ulang daya atau bahkan meningkatkan peringkat dari keahlian yang baru saja disalin. Juyan sangat takjub dengan hasilnya. Meski jumlah pengisiannya berkurang jadi 2 kali, namun total 4 kali sehari sudah sangat menguntungkan baginya.
Ia menyadari dengan sedikit keberuntungan, ia bahkan bisa menyalin hingga 8 keahlian sehari. Ego kemudian menawarkan untuk memeriksa sisa hadiah lainnya sekarang. Ego membuka kotak barang acak miliknya dan mengeluarkan pedang ledakan api peringkat C yang memancarkan aura panas yang sangat luar biasa. Senjata itu memberikan tambahan 7 poin kekuatan dan 3 poin sihir. Juyan bergumam menyadari betapa takdirnya seolah selalu terikat dengan elemen api yang membara. Ego kemudian menyerahkan kotak hadiah master keahlian peringkat C yang ia peroleh dari penyelesaian misi utama yang sangat berbahaya sebelumnya. Saat dibuka, ia justru menerima misi bonus peringkat C. Tugasnya adalah mengalahkan 2 bos area, membasmi 100 monster, dan menghabiskan 5.000 SP. Ia sempat sangsi apakah ini sebuah barang atau misi, namun hadiah 10.000 SP dan 3 poin kecerdasan membuatnya merasa ini sangat menguntungkan. Selanjutnya, Ego mulai mengaktifkan hadiah subbakat barunya, dan Juyan pun resmi menerima subbakat keempat dari kemampuan uniknya yang legendaris itu. Kemampuan menyalinnya mendapat opsi tambahan peringkat F secara acak. Baginya, ini adalah bonus atribut yang cukup menjanjikan. Dia mengangkat kalung terkutuk milik Kanel. Inilah harta karun yang paling aku nantikan, ucapnya penuh antusias pada Ego. Artefak peringkat SS ini memberikan 33 poin sihir, 333 mana, serta peningkatan kekuatan luar biasa. Saat nyawanya di bawah 20%, pemulihan mana melonjak 200% disertai tambahan 33 poin sihir. Seluruh statusnya pun meningkat drastis. Terpukau oleh kekuatannya, dia segera menanyakan rahasia di balik kekuatan mengerikan sang bos. Jika itemnya saja sekuat ini, bagaimana dengan skillnya? Sistem pun mengungkap skill, peringkat A, keturunan Kanel yang legendaris. Di ambang maut, mode desain akan aktif. Seluruh statusnya meledak hingga 50% dari total poin sihir miliknya. Serangannya kini membawa efek korupsi tingkat C yang mematikan. Dengan jeda 30 hari, dia benar-benar dibuat terbungkam. Dia menyadari Kanel adalah entitas cahaya murni. Mungkinkah ini wujud terakhir yang sempat dia saksikan di medan tempur tadi? Perasaannya campur aduk antara kesal dan lega. Tanpa serangan bertubi-tubi sebelumnya, mustahil dia bisa bertahan melawan wujud mengerikan itu. Kepalanya pening seketika. Skill ini bagaikan nyawa cadangan yang sangat berharga, meski memiliki waktu tunggu 30 hari lamanya. Berbekal 20.000 poin, dia mengalokasikan 15.000 untuk memperkuat kemampuan menyalin hingga naik 4 level sekaligus. Kini dia bisa menyalin 3 skill setiap siang dan malam, lengkap dengan kesempatan meningkatkan peringkat kemampuan salinannya tersebut. Puas dengan peningkatan dasar itu, dia menghabiskan 800 poin demi efisiensi guna memangkas konsumsi mana sebesar 20%. Dia menyebutnya sebagai investasi praktis. 2.000 poin berikutnya untuk berkah khusus, memberikan sifat unik peringkat E pada setiap skill. Terakhir, 3.000 poin dialokasikan untuk misi harian. Ini menjamin kemunculan misi minimal peringkat E di setiap tengah malam. Semangatnya membara melihat pertumbuhan yang konsisten ini. Ego pun bersorak kagum menyaksikan ambisi tuannya yang tak pernah padam. Sesaat kemudian, dia ambruk ke lantai karena kelelahan. Apakah semuanya sudah benar-benar berakhir? Tanyanya dengan napas yang terengah. Namun, Ego menjawab bahwa semua ini barulah pembagian hadiah. Dia hanya bisa menatap asistennya itu dengan penuh kebingungan. Ego menjelaskan bahwa tutorial sebenarnya baru saja dimulai. Ingatkah kau kalimat penutup dari misi utama yang kau jalankan? Sejenak dia teringat tentang kelangsungan hidup umat manusia. Dia langsung terduduk tegak, menyadari ada ancaman besar yang mengintai. Ego mengungkap kebenaran yang mengerikan. Dunia ini akan segera dihancurkan oleh para penjajah kejam dari dimensi lain. Esoknya, berita menyiarkan lenyapnya Pulau Langit setelah kekalahan sang bos. Warga di sana akhirnya bisa kembali menghirup napas lega. Sang reporter juga mengabarkan bahwa gerbang menuju Pulau Langit telah menghilang sepenuhnya tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Namun, distorsi ruang baru mulai bermunculan. Para ahli memperingatkan bahwa medan tersebut bisa saja bermutasi menjadi jauh lebih berbahaya. Haisung angkat bicara di depan media. Raid mereka mengalami kendala besar akibat ulah sekelompok pencuri yang merampas kemenangan mereka. Segera setelah sang bos tumbang, sosok misterius yang tak dikenal itu langsung melarikan diri dari lokasi kejadian tanpa jejak. Saat ditanya soal hadiah spesial, Haesung hanya mengonfirmasi adanya peningkatan seluruh status bagi para pemburu yang terlibat di sana. Pertanyaan soal item jarahan bos membuatnya sangat geram. Tanpa kata, dia berpaling dan menolak memberikan komentar lebih lanjut. Di tempat lain, Heiji mematikan televisi sambil menghela napas. Kakaknya memperingatkan bahwa si psikopat itu akan tewas jika tertangkap. Heiji tak mengubrisnya dan mencoba menghubungi seseorang. Namun panggilannya terus-menerus gagal tersambung ke nomor tujuan tersebut. Kau masih belum menyerah? Tanya kakaknya. Dia mulai ragu dan berpikir bahwa kecurigaan adiknya mungkin saja sepenuhnya keliru. Heiji yakin, jika serangan utamanya adalah bola api, maka segalanya jelas. Dia mencoba menghubungi Jian lagi hingga akhirnya terjawab. Mendengar suara Jian, dia langsung menyerang dengan pertanyaan tajam. Apakah kau penyihir yang membantu kami saat melawan Kanel? Jian tersentak dan menjawab dengan gugup. Heiji menjelaskan bahwa perlengkapan sihir yang Jian kenakan sangat mirip dengan si psikopat. Dia sempat ingin mengejar Jian saat penyerangan itu, namun sosok itu menghilang bagaikan bayangan di tengah kekacauan yang terjadi. Dengan panik, Jian bersikeras tidak pernah mendekati lokasi raid. Dia berpura-pura menyesal karena tidak bisa ikut bergabung saat diundang. Berdalih sedang mandi, dia segera mengakhiri telepon tersebut. Baginya, tidak etis jika pembicaraan ini terus berlanjut di dalam kamar mandi.
Reaksi gadis itu menunjukkan bahwa dia sudah mencium bau kecurigaan. Sementara itu, di sebuah hotel mewah yang sangat sunyi, Jian sedang bersantai di dalam bak mandi, berharap alasan tadi cukup meyakinkan agar gadis itu tidak meneleponnya lagi. Dia memeriksa riwayat panggilan dari Heiji. Gila, siapa yang punya stamina untuk menelepon setiap 1 menit seperti ini? Dia enggan menjawab karena merasa kewalahan dengan peringatan ego soal invasi dimensi. Namun, ego berusaha menenangkan hatinya agar tidak cemas. Ego mengingatkan bahwa dia memiliki kekuatan skill master. Kekuasaan tingkat tinggi untuk memanipulasi realitas yang hanya dimiliki para dewa. Pada dasarnya, ini adalah anugerah surgawi yang sangat unik, sebuah bakat luar biasa yang hanya ditujukan khusus untuk dirinya sendiri. Namun dia tetap sangsi. Kenapa harus aku? Apakah aku benar-benar seorang dewa atau hanya bidak yang terpilih? Hatinya bergejolak hebat. Sebagai mantan militer yang terbiasa hidup jujur dan disiplin, situasi ini sungguh mengusik nuraninya. Ego mengakui kerumitan ini, namun memintanya tetap tenang. Baginya, pencapaian sang pemuda selama ini sudah lebih dari cukup. Segudang hadiah telah ia genggam, tapi ego memperingatkan bahwa kini hanya tersisa satu pilihan final yang menentukan takdirnya. Saat ia bertanya, ego mengungkap fakta mengejutkan. Kekuatan yang ia genggam hanyalah percikan kecil dari potensi asli pecahan dewa. Pahlawan sejati memikul beban penyelamatan dunia. Kekuatan dahsyat itu bisa terkubur selamanya, atau meledak hebat melampaui batas. Semua tergantung pilihannya. Ego melempar pertanyaan krusial, apakah ia puas hanya dengan sekadar bertahan hidup di dunia ini? Akankah ia terbuai kekuatan, atau bangkit memikul tanggung jawab berat demi menjadi penyelamat tunggal umat manusia? Ia terbungkam, tak mampu menjawab seketika. Ego lantas berbisik, bahwa menyelamatkan dunia bukanlah kewajiban mutlak seorang pahlawan. Itu hanyalah satu dari sekian opsi dalam hidupnya. Kembali ke realita, ia masih tak percaya dengan takdir yang menghampirinya. Sosok pengangguran pemalas sepertinya, kini justru berdiri di persimpangan jalan untuk memikirkan keselamatan seluruh umat manusia. Ia memilih masa bodoh sejenak. Mandi air hangat, ayam goreng, dan bir dingin terasa jauh lebih menggoda saat ini. Di sisi lain, Heidi tampak bersantai di sofa. Senyum puas tersungging setelah menuntaskan tugas analisisnya yang melelahkan. Intuisi tajam dan otak jeniusnya menarik kesimpulan gila. Jian jelas memiliki kecenderungan sebagai seorang psikopat sejati. Namun, bukti fisik masih nihil. Teori secanggih apapun takkan berguna sebelum ia mengonfrontasi Jian secara langsung. Sang kakak heran melihat obsesi adiknya pada Jian. Meski diinterogasi, Heidi memilih bungkam dan lanjut membedah informasi. Kakaknya memperingatkan bahwa mau tak pandang bulu, bahkan bagi rank S sekalipun. Namun, jawaban, Heidi justru sangat tak terduga. Jika aja menjemput, setidaknya aku harus mati sebagai yang terbaik di bidang ini. Tegasnya dengan ambisi yang meluap. Demi ambisi itu, ia butuh rekan abnormal seperti seorang psikopat. Kakaknya hanya bisa menghela napas, menyerah menghadapi kegilaan adiknya. Ia menasihati agar Heidi berhenti bertindak ceroboh jika ingin sukses. Heidi mengangguk, namun otaknya terus berputar menyusun rencana. Setelah mengacau di Sky Island, Jian menghilang bak di telan bumi. Heidi mulai mengalkulasi level pria misterius tersebut dengan saksama. Prediksinya, Jian masih di bawah level 40. Pasti dia bersembunyi di field terpencil yang jauh dari hiruk pikuk Seoul. Tanpa uang dan kendaraan, Jian pasti berpindah menggunakan bus. Dengan bangga, Heidi membeberkan deduksi briliannya pada sang kakak. Ia yakin Jian akan muncul di Gua Laba-Laba dekat wilayah metropolitan. Namun, kakaknya hanya menanggapi dengan tatapan penuh keraguan. Setelah penjelasan panjang itu, kakaknya justru mengejeknya bodoh. Baginya, realita takkan pernah berjalan semudah teori di atas kertas. Tak disangka, ramalan itu terbukti. Beberapa hari kemudian, sosok Jian benar-benar menampakkan diri di depan mata mereka. Sang kakak terpaku tak percaya. Sementara itu, Jian berdalih bahwa kehadirannya di sana bukanlah untuk melakukan perburuan monster. Jian beralasan hanya mencari item penyembuh, tapi Heidi menyambutnya dengan senyum penuh kemenangan karena ia sudah tahu segalanya. Berhentilah bersandiwara, tantang Heidi. Namun, Jian tetap bersikukuh bahwa dirinya hanyalah seorang healer biasa yang tak berbahaya. Heidi terus memojokkannya, membuat Jian frustrasi. Kenapa kau begitu terobsesi mengejarku? Tanya Jian dengan nada sangat kesal. Sang kakak hanya menonton dengan sinis. Baginya, pemandangan seorang warga yang dipermainkan pemuda asing ini sungguh menyedihkan. Jengah dengan perdebatan itu, ia menawarkan kesepakatan, 5.001 koin per jam agar Jian mau bekerja sama. Tanpa basa-basi, ia merangkul Jian dan mengajak segera bergerak. Membuang waktu berharga di tempat ini adalah tindakan sia-sia. Ia tahu Heidi takkan menyerah. Saat Jian hendak melayangkan protes, sang kakak langsung mengungkit soal hutang yang belum lunas. Janji pelunasan hutang pun ditagih paksa. Jian menatapnya tak percaya, lalu menepis tangan pria itu dari bahunya dengan kasar. Sambil menghela napas panjang, Jian akhirnya menyerah. Meski omongan mereka terdengar konyol, ia terpaksa mengikuti arus permainan mereka. Motifnya jelas, demi 5.001 koin. Heidi yang kegirangan pun langsung mengajak mereka masuk ke medan tempur. Tunggu sebentar, seru Jian mendadak. Saat ditanya alasannya, ia dengan polos mengaku harus ke kamar mandi terlebih dahulu. Heidi tersenyum penuh arti, sementara kakaknya teringat deduksi Heidi tentang penyakit pencernaan yang mungkin diderita oleh Jian. Mungkinkah teori adiknya benar? Sementara itu, Jian merasa sangat malu, mengira mereka benar-benar menganggapnya sebagai orang aneh.
Ia tak sadar bahwa di mata mereka, labelnya jauh lebih mengerikan, seorang psikopat berbahaya yang sedang bersembunyi. Hedi kembali mendesak, memastikan apakah Jian adalah magi misterius dari Raid Kinal sekaligus sosok psikopat yang ia cari. Dengan senyum manis, Hedi menanti jawaban. Namun, Jian berpura-pura tuli dan meminta Hedi mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Ekspresi Hedi berubah kesal karena Jian terus menghindar. Padahal, gerbang gua laba-laba sudah berada tepat di hadapan mereka. Hedi pantang menyerah. Jika pria ini benar-benar sang psikopat, ia bersumpah akan membalas budi atas bantuan di masa lalu. Karena bekerja di industri yang sama, Hedi berjanji menjaga rahasia Jian. Menyadari penyamarannya terbongkar, Jian akhirnya mengaku bahwa dialah sang mage gila dan psikopat tersebut. Hedi pun takjub, kini ia paham mengapa kekuatan sihir Jian begitu dahsyat. Jian berdalih itu semua hanyalah efek dari bonus gear yang ia pakai. Saat Hedi bertanya soal skill buff-nya, sang kakak menghentikan mereka karena field ini penuh monster level tinggi. Ia pun mencabut pedang api sucinya, siap bertempur demi bayaran 5.001 koin yang telah disepakati. Hedi terkejut melihat kakaknya menggunakan pedang sihir, namun Jian hanya beralasan ia tak mampu membeli tongkat sihir dan terpaksa menggunakan pedang. Berbekal statistik sihirnya, pedang di tangan terasa lebih baik daripada tangan kosong. Mumpung sudah bersiap, ini saatnya menguji batas kemampuannya. Hiji terbelalak saat pedang itu justru memancarkan hawa es yang membeku. Tanpa sepatah kata, ia merapal tombak es tingkat E, memanggil senjata pembunuh yang mampu menjangkau radius 20 meter. Menjadi seorang master skill adalah berkah baginya. Memberinya kebebasan mutlak untuk memadukan berbagai kemampuan sesuka hati. Tak berhenti di situ, ia melapisi tombak esnya dengan efek racun tingkat D, siap melumpuhkan siapapun yang terkena serangannya. Tombak melesat menghujam kawanan laba-laba yang menghalangi jalan. Saat mata tombak menembus mangsanya, ia mengepalkan tangan dengan penuh keyakinan. Skill katalis aktif, melipat gandakan penderitaan musuh yang terinfeksi. Begitu racun menumpuk 3 kali, ia berubah menjadi racun kritikal yang mematikan. Tubuh laba-laba itu meledak dari dalam, tewas seketika di hadapan mereka. Sihir memang luar biasa, namun serangan sevulgar ini bisa mengundang masalah besar. Ia pun memutuskan untuk mengistirahatkan bola api miliknya demi menjaga kerahasiaan identitasnya. Hiji yang bingung bertanya apakah dia bukan penyihir api. Ia bungkam, menyadari daya hancur bola api kini terasa remeh dibanding sihir barunya. Tatapan Hiji semakin dalam, mulai meragukan identitas sebenarnya dari pria misterius di depannya ini. Di restoran Samyong, Hiji bersulang dengan penuh kegembiraan. Namun, pria itu hanya menunduk, bersiap untuk menghilang tepat setelah perjamuan berakhir. Beberapa saat lalu, ia baru saja membantai Ratu Laba-Laba, bos tingkat B, dan melahap jiwanya mentah-mentah. Kemenangan telak itu membuatnya puas dan ingin segera pulang, sebelum teriakan melengking Hiji memecah suasana. Hiji dan kakaknya terkejut karena gagal mendapatkan jiwa sang bos akibat kontribusi yang minim. Padahal, 5.001 koin sudah di tangan. Seluruh jiwa bos kini miliknya. Antara kesal dan kagum, Hiji berniat mentraktirnya segelas anggur sebagai bentuk penebusan. Merasa terdesak, ia mengusulkan makan daging saja. Akhirnya ia sadar, ini adalah perburuan tim, bukan aksi solo semata. Kabur begitu saja mungkin bukan ide bagus. Ia pun meneguk birnya, mencoba menikmati momen santai yang langka ini. Tiba-tiba, brak! Hiji menggebrak meja dengan gelas birnya, dan memanggilnya dengan suara menggelegar. Sebuah tawaran besar meluncur dari bibir Hiji. Ia memperingatkan bahwa di medan tempur, monster bukanlah satu-satunya ancaman yang nyata. Bentrokan antar pemain sering pecah. Seperti tragedi Raid Kinal. Banyak yang mengira kekuatan absolut adalah jawaban dari segalanya. Namun faktanya, tak ada yang memburu bos sendirian. Melawan manusia atau monster, risikonya tetaplah mempertaruhkan nyawa. Kata-kata itu membuatnya sedikit gemetar. Hiji menegaskan dengan dingin bahwa berburu solo hanyalah jalan pintas menuju kematian. Medan tingkat tinggi tanpa tank atau manajemen pajak barang adalah neraka. Kelelahan akan menghabisi siapapun yang nekat sendirian. Sebuah kontrak kerja sama disodorkan. Hiji menawarkan diri mengurus segalanya agar ia bisa fokus sepenuhnya pada pembantaian monster. Kau serius ingin bekerja sama denganku? Tanyanya, dan anggukan mantap Hiji menjadi jawabannya. Hunter yang bisa dipercaya itu langka. Monster meninggalkan harta, tapi manusia meninggalkan nama besar di dunia yang kejam ini. Jika tak bisa memuncaki dunia sendirian, maka naiklah bersama rekan yang tepat untuk mencapai puncak tertinggi. Hiji benci menjadi figuran. Ia menjanjikan fasilitas official mewah bagi para hunter jika kontrak itu segera ditandatangani. Bonusnya, seorang wanita tercantik di dunia akan menjadi tetangganya. Kakak Hiji hanya bisa geleng-geleng melihat kelakuan adiknya yang berlebihan. Saat ditanya siapa wanita itu, dengan penuh percaya diri Hiji menunjuk dirinya sendiri. Suasana pun mendadak hening seketika. Mengabaikan narsisme itu, ia mengakui bahwa syarat kontrak ini terlalu menggiurkan untuk dilewatkan begitu saja. Hiji bersorak kegirangan saat kontrak resmi ditandatangani. Kini, lembaran baru dalam karier berburu mereka telah resmi dimulai. Hiji berjanji akan mengatur jadwal sesuai keinginannya dan menangani segala urusan di luar pertempuran dengan sempurna. Sebuah kartu hitam diberikan sebagai akses tak terbatas. Segala urusan finansial dari hasil buruan akan berada di tangan Hiji. Kartu itu berpindah tangan. Hiji siap memberikan penjelasan kapanpun sang hunter membutuhkannya. Rasanya seperti mimpi, namun penjelasannya sangat jelas. Diam-diam ia bersorak, karena kini sebuah penthouse mewah telah menjadi rumahnya. Bagi John,
Ini adalah keberuntungan besar. Meski mencoba menjaga jarak, pesona Hiji yang memikat sulit untuk ia tepi sepenuhnya. Menjadikan wanita seperti Hiji sebagai manajer pribadinya membuatnya merasa lebih hebat dari legenda tinju Muhammad Ali sekalipun. Sejak mendapatkan skill katalis, roda nasibnya seakan berputar dengan sangat mulus tanpa hambatan berarti. Kejutan datang saat sistem mengabarkan bahwa skill pertarungan darah tingkat SS miliknya naik level. Ia berteriak kegirangan mendengarnya. Kini ia tak perlu bergantung pada skill Hiji lagi. Saatnya menguji tombak es dengan kekuatan barunya yang telah bangkit. Kombinasi bola api dan pertarungan darah pasti akan sangat dahsyat. Segera ia menemui Hiji, mengajaknya bersiap ke medan tempur. Hari ini ia akan memberikan tumpangan gratis bagi rekan timnya. Namun, rasa senang ini mungkin membuatnya sedikit lengah. Apakah ini awal dari sebuah kecerobohan? Hiji dan kakaknya pun telah bersiap dengan perlengkapan tempur lengkap mereka. Kakaknya, Hunter peringkat 37, merasa cemas. Haruskah mereka bertiga saja masuk ke medan berbahaya tingkat C? Hedi yang sudah mencapai level 36 mengaku sangat penasaran dengan wilayah misterius ini. Jian menimpali bahwa zona rank C biasanya menjadi ladang pertempuran bagi mereka di level 31 hingga 40. Namun dengan penuh nyali, pemuda level 15 itu sesumbar bahwa segalanya akan berada di bawah kendalinya. Meski begitu, kakak laki-laki Hedi justru merasa sangat was-was melihat keberanian Jian yang terlihat sangat gegabah. Sang kakak menjelaskan bahwa batas level sistem hanyalah angka, karena bahaya yang sebenarnya bisa jauh lebih mengerikan. Strategi tim sangatlah krusial di sini, namun Jian terus meyakinkan mereka bahwa hari ini takkan ada masalah. Dengan ambisi membara, ia berjanji akan menyapu bersih semua poin pengalaman untuk mereka bawa pulang. Berbekal kekuatan Blood Combat Grade X, ia merasa tidak ada satupun musuh yang sanggup menghentikan langkahnya. Tibalah mereka di hutan Uno Ach, wilayah terkutuk yang dipenuhi monster tanaman yang terkenal sangat lincah dan mematikan. Karena bekas hutan wisata, pepohonan hutan tumbuh liar dan hanya serangan area luas yang mampu menembus pertahanan mereka. Jian berniat mengubah sejarah hari ini, ia langsung meluncurkan bola api panas ke arah monster yang menyergap. Kakak beradik itu terperangah saat melihat monster tangguh itu hangus seketika hanya dengan satu serangan telak. Sejak awal, Jian sudah tahu kalau elemen api adalah mimpi buruk bagi monster jenis tumbuhan seperti mereka. Sistem memberi notifikasi bahwa daya hancur bola apinya meningkat 10% berkat kemampuan Enhance Grade A miliknya. Dengan semangat yang meluap, ia menganggap ini sebagai pertanda kejayaan untuk perburuan besar-besaran hari ini. Ia sengaja hanya menyalin bagian buff Blood Combat, agar bisa mengamati kenaikan statistiknya dengan sangat detail. Teknik cadangan pun disiapkan, sembari ia menguji apakah Blood Combat bisa disalin hanya melalui sebuah rekaman video. Ledakan dahsyat pun tercipta, menghanguskan gerombolan pohon monster dalam sekejap dengan serangan pemungkas yang sangat spektakuler. Kakak Hedi menatapnya penuh curiga, sementara Jian menyeringai puas karena berhasil memicu efek bonus yang tak terduga. Kini ia bisa menguasai 5 keahlian sekaligus. Jian tertawa di tengah kobaran api sementara Hedi hanya terdiam membisu. Ia terpaku melihat amukan Jian yang menerjang monster sambil melepaskan gelombang api yang menghancurkan segala arah. Di saat itulah, Hedi menyadari alasan mengapa orang-orang menjuluki pria di depannya ini sebagai sang psikopat. Terlalu fokus menguji kekuatannya, Jian tidak sadar bahwa ada sosok misterius berjas yang sedang mengintai dari kejauhan. Melalui alat komunikasi, pria itu melaporkan bahwa lokasi target telah dikunci dan tekniknya sangat mirip dengan si psikopat. Di tempat lain, sebuah pisau melesat penuh amarah dan menancap tepat di layar yang menampilkan wajah Jian. Sang penguasa ruangan itu mengamuk, tak menyangka Jian berani menampakkan batang hidungnya kembali secepat ini. Pisau itu tertancap tepat di tengah wajah Jian, sementara sang pria terus mengeram dengan dendam yang membara. Ia yakin Jian sudah kehilangan rasa takutnya, lalu pemimpin bertopeng itu mulai angkat bicara dengan nada dingin. Ia menyebut Jian telah menjemput ajalnya sendiri, dan jika itu maunya, maka kematian akan segera datang menyapanya. Beberapa saat kemudian, mereka telah merangsek lebih dalam, dan baru saja menumbangkan monster penjaga di sana. Sambil memungut hasil jarahan, Jian merasa sangat bangga karena levelnya melonjak drastis hingga menyentuh angka 17. Namun saat memeriksa sisa-sisa musuh, matanya terbelalak melihat sesuatu yang mengerikan, sebongkah tulang asli milik manusia. Awalnya ia mengira itu adalah item langka, tapi sekujur tubuhnya mendadak kaku saat menyadari kebenaran benda tersebut. Rasa ngeri mencekam jiwanya hingga ia berteriak, membuat Hedi langsung menghampirinya dengan raut wajah penuh tanya. Dengan suara yang gemetar, ia mengaku baru saja menemukan mayat dan menyesal karena sempat bersikap sangat lengah. Ia takut serangannya tak sengaja mengenai orang, namun Hedi tetap tenang dan mulai memeriksa tulang itu dengan teliti. Hedi menjelaskan bahwa api biasa takkan sanggup mengubah manusia menjadi kerangka tanpa sisa dalam waktu sesingkat itu. Sangat mustahil ada pemain yang berani masuk ke zona berbahaya ini tanpa perlengkapan tempur atau senjata lengkap. Ia menduga ini adalah korban pembunuhan antar pemain, lalu menyarankan agar mereka segera melaporkan temuan mengerikan ini. Jian heran melihat ketenangan Hedi, tapi gadis itu menjawab bahwa pembantaian adalah hal yang lumrah di dunia ini. Saat ditanya pengalaman pahitnya, Hedi bercerita tentang pengkhianatan keji yang pernah dilakukan oleh rekan satu timnya sendiri. Baginya, monster jauh lebih mudah dihadapi karena mereka sudah jelas merupakan musuh yang harus dibasmi tanpa ragu. Manusia justru tidak bisa dipercaya, ia kemudian tersenyum tipis dan bertanya apakah ia terlihat cantik di mata Jian. Ia memperingatkan tentang para pengacau, meski Jian sesumbar takkan mati sekalipun harus berhadapan dengan sosok Kinal sekalipun. Tiba-tiba, sebuah bom feromon meledak di kakinya, dan sekelebat anak panah melesat cepat menancap tepat di tengkuk Jian.
Meskipun tak melukai kulitnya, ia langsung tersadar. Sebuah penyergapan maut tengah menantinya. Dia mencibir, meremehkan musuh yang hanya menembakkan satu panah tanpa tahu betapa kuat status fisiknya. Sial, panah itu membawa efek lambat dan rasa sakit tingkat A selama 3 menit. Tubuhnya ambruk seketika. Di tengah pandangan yang mengabur, seorang pria muncul dari bayang-bayang sambil menyeringai. Perburuan telah dimulai, kakak beradik itu bergegas, tapi monster pohon menghadang. Beruntung, tombak api Heiji berhasil membakar makhluk itu berkeping-keping. Amarah monster pohon lainnya meledak, mereka mulai mengepung dengan gerakan yang semakin ganas dan cepat. Heiji mengumpat pelan, menyadari betapa mustahilnya melawan monster-monster ini sambil tetap harus melindungi nyawa Juon. Dia bergerak cepat, menyuruh kakaknya membuka jalan selagi Juon dipanggul untuk segera melarikan diri dari sana. Dengan kekuatan murni, sang kakak menerobos barisan monster sementara Heiji membakar musuh, hingga tiba-tiba sebuah bom feromon dilemparkan. Namun Heiji sigap menghancurkannya dengan badai api sebelum meledak, tapi di saat bersamaan, sang pemimpin bertopeng menampakkan diri. Sosok bertopeng itu mencemooh pelarian mereka, sementara kakak Heiji dengan geram menuntut untuk tahu siapa identitas sebenarnya. Pria itu menyatakan hanya menginginkan Juon, berjanji akan membiarkan mereka hidup jika bersedia menyerahkan pemuda itu. Kesepakatan itu memicu amarah Heiji yang langsung menyerang. Namun sang musuh menangkis tombak apinya tanpa kesulitan sedikitpun. Heiji mengenali gerakan itu dari penyerangan Kainel, namun pria itu justru mengejeknya sebagai wanita cantik yang tak tahu apa-apa. Dia memutuskan mereka semua harus mati, lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera meledakkan bom feromon tambahan. Saat bom meledak, monster pohon kembali terpancing, sementara pria itu menantang mereka untuk mencoba bertahan hidup sedikit lebih lama. Kakak Heiji mengerahkan seluruh kemampuannya, merangsek maju dengan perisai demi melindungi Juon dari serangan yang datang bertubi-tubi. Heiji terus merapal sihir api untuk menghalau monster, sementara Juon gemetar hebat saat efek panah itu mulai menyiksa tubuhnya. Anggota tubuhnya tak lagi merespons dan segalanya terasa terbakar, membuatnya bertanya-tanya apakah ini adalah akhir dari perjalanannya. Tiba-tiba sayup teriakan Heiji terdengar, ia membuka mata saat darah hangat menciprati wajahnya di tengah tumpukan bangkai monster. Dengan kesadaran yang tersisa, ia teringat peringatan Heiji agar selalu berlindung di balik punggung kakaknya jika keadaan mulai memburuk. Ingatan itu memicu amarahnya saat kesadarannya pulih sepenuhnya, membuat Heiji bertanya penuh cemas apakah ia sudah bisa berdiri. Alih-alih menjawab, ia justru meraih ponselnya dan mengakui secara terang-terangan bahwa ia memiliki satu permintaan yang sangat penting. Ia memohon agar mereka merahasiakan apa yang akan terjadi, sementara sang musuh mendekat sambil mengejek ketangguhan mereka yang mustahil. Sebagai hadiah kejam, pria itu berjanji akan menghabisi mereka dengan cepat, mengabaikan umpatan Heiji demi menatap Juon dengan sinis. Pria itu mengejek Juon yang akhirnya terbangun dan bertanya apakah rasanya menyakitkan, yang langsung diiyakan oleh Juon dengan tenang. Sang musuh tertawa meremehkan penderitaan Juon, namun Juon hanya terdiam dan perlahan mengangkat satu jarinya tinggi ke angkasa. Para penyerang segera bersiap menahan bola api sambil menertawakan kebodohan Juon, namun pemuda itu justru mempertanyakan keyakinan mereka. Lingkaran sihir masif muncul di atas mereka, membuat semua orang menyadari bahwa ini bukanlah sihir bola api biasa. Ternyata dialah penyihir yang mengambil cincin Al. Saat jari diturunkan, meteor inaktif dan hujan meteor pun memporak-porandakan segalanya. Musuh lari ketakutan sementara sang pemimpin menerjang Juon sambil memakinya gila, karena berniat menghancurkan semua orang di lokasi tersebut. Sebelum sempat menyentuhnya, Juon mengaktifkan Bloody Fury yang seketika mencabik-cabik tubuh pria itu tanpa sisa sedikitpun. Saat meteor menghujam, ledakan masif mengguncang segalanya, meninggalkan tanah yang hancur lebur tanpa ada satupun tanda kehidupan. Ajaibnya, Juon dan kedua rekannya selamat dari kehancuran itu, membuatnya terduduk lemas di tanah sambil menatap tangannya dengan penuh kelegaan. Setelah memastikan semua selamat, ia menyadari bahwa tanpa kemampuan teleportasi, nyawanya pasti sudah melayang di awal pertarungan tadi. Tengah malam tadi saat mengatur kemampuannya, ia menyalin sihir api dan ledakan, menyisakan satu slot kosong yang harus segera diisi. Ia bingung memilih hingga melihat video tentang teleportasi, lalu memutuskan untuk mengambilnya demi persiapan di situasi darurat yang tak terduga. Semua orang butuh jaminan keselamatan, jadi ia menyalin kemampuan teleportasi yang memungkinkannya berpindah ke lokasi yang telah ia tandai. Ia berteriak kegirangan menyadari penemuannya, karena kemampuan ini pada dasarnya adalah sihir teleportasi massal yang sangat langka. Bonus dari sistem membuatnya semakin bersemangat hingga ia menarik kegirangan, merasa yakin bahwa hari ini adalah hari keberuntungan yang sesungguhnya. Kembali ke realita, kakak beradik itu menatapnya penuh curiga, namun Juon berjanji akan menjelaskan segalanya setelah situasi benar-benar aman. Heiji setuju untuk segera mengambil jarahan yang terjatuh, namun langkah mereka terhenti saat mendengar suara kerumunan orang dari bawah. Para pemain berkumpul menatap kawah raksasa yang tersisa, berspekulasi bahwa kehancuran sedahsyat ini hanya bisa dilakukan oleh sosok legendaris Al. Juon menyadari bahwa meski ia selamat, kini rahasia identitasnya berada di ujung tanduk dan bisa terbongkar kapan saja oleh publik. Di tengah situasi genting itu, sistem memberitahukan bahwa ia telah mencapai level 20 dan berhasil membuka kemampuan subtrade uniknya. Itu adalah skill storage tingkat S. Di dalam penthouse mewah, dia mulai menceritakan segalanya pada kakak beradik itu. Namun, mereka hanya tertegun heran. Saat Heiji bertanya soal skill master, dia mengonfirmasi bahwa itu adalah kelas X. Dengan kelas ini, dia bisa meniru segala jenis kemampuan. Heiji terperangah, pantas saja dia bisa memakai healer dan buff sekaligus. Dia bertanya apakah skill miliknya bisa ditiru juga.
Julian mengiyakan, membuat Hiji menunjuk kakaknya dengan wajah tak percaya. Bahkan skill kakaknya pun bisa dia ambil, meski menjadi tank tanpa perlengkapan yang tepat akan sangat sulit. Terpukau dengan kelas mustahil itu, Hiji penasaran berapa banyak kemampuan yang sebenarnya bisa dia kuasai. Sayangnya, detail kekuatannya adalah rahasia besar. Sang kakak pun segera mengalihkan pembicaraan ke arah yang lebih serius. Dia bertanya apakah Julian tahu siapa kelompok yang menyerang mereka. Julian menduga mereka berasal dari insiden channel. Hiji punya firasat kuat tentang asal mereka. Saat ditanya, dia menjawab dengan satu nama, Rider Guild. Ada rumor tentang kelompok yang gemar mengincar item level boss. Julian pun mengangguk setuju karena pernah mendengarnya. Julian bahkan pernah bertemu mereka. Hiji mengungkap bahwa kelompok itu pernah mencoba merekrut mereka dengan syarat yang gila. Mereka harus menyerahkan semua drop dari bos. Itulah Raider Guild. Lalu, apa hubungannya dengan para pembunuh pemain? Hiji menjelaskan bahwa dari para penyerang itu, ditemukan banyak item tingkat bos. Hal yang sangat langka terjadi, mustahil bagi kelompok biasa untuk memilikinya kecuali ada kekuatan besar. Raider Guild ternyata adalah organisasi global yang masif. Cabang mereka tersebar di seluruh dunia, dan identitas pemimpin aslinya masih misterius. Julian pun mulai merasa terancam. Setelah itu, dia merebahkan diri di ranjang empuk Hiji. Dia sadar telah memicu terlalu banyak kekacauan besar. Dia harus menjadi lebih kuat sebelum kedoknya terbongkar. Satu-satunya jalan adalah menaikkan peringkat skill lewat jendela status. 30.000 poin SP telah terkumpul. Dia bernapas lega, hasil dari kerja keras menyelesaikan quest harian setiap hari. Dia harus memastikan pasokan SP tetap stabil, berjaga-jaga jika nanti quest harian menjadi sulit untuk diselesaikan. 5.000 SP digunakan untuk menaikkan skill master ke level 1. Ini membuat pendapatan pasifnya naik ke level 4. Kini, 1.000 SP akan mengalir setiap tengah malam. Meski begitu, dia berharap SP bisa terkumpul sendiri tanpa usaha. Sebagai hadiah bagi skill yang paling berjasa, 25.000 SP dia investasikan pada Trade Blessing. Skill itu pun naik level 3. Sekarang, dia bisa memberikan 2 trade unik secara acak pada skill tiruannya. Dia tinggal memilih salah satu yang terbaik. Merasa puas, dia penasaran sehebat apa trade tingkat D itu nantinya. Dia memeriksa skill storage barunya yang berperingkat S. Deskripsinya tertulis bahwa dia bisa menyimpan skill secara permanen. Skill yang tersimpan akan mempertahankan efeknya hingga diganti. Namun, menyimpan skill baru akan memakan jatah copy count. Sayangnya, pengisian ulang copy count tidak berlaku. Dia menyesal, andai ini terbuka lebih awal, kekuatannya pasti jauh lebih gila. Dia bisa saja menyimpan Bloodstained Battle di tingkat X. Namun, meniru lewat video hanya menduplikasi peringkat aslinya saja. Meski begitu, dia sudah tahu skill apa yang harus disimpan. Resistance to Change pun dipilih untuk amplifikasi tingkat D. Ditambah lagi dengan trait tambahan tingkat F. Kini skill itu bisa digunakan tanpa batas. Radiant Power pun menyusul. Dia juga memutuskan menyimpan Bloodstained Battle. Rencananya adalah terus mencari bonus kenaikan pangkat sambil beristirahat sejenak. Namun, istirahat itu hanya sekejap. Beberapa jam kemudian, dia sudah berdiri bersama si kembar di hadapan Muhammad Al. Al menyapa dengan sangat hangat. Julian panik luar biasa, bertanya-tanya kenapa orang ini tiba-tiba ada di rumah mereka. Dia teringat saat baru saja ingin memejamkan mata, tamu tak diundang itu muncul, dan ternyata itu adalah Al lagi. Al mengakui Julian telah membuat kegemparan besar. Tapi tenang, rumor yang mengaitkan Julian dengan penyihir sudah dibereskan. Berita pertempuran Channel dan psikopat mengerikan itu telah diredam sepenuhnya. Julian hendak mengucapkan rasa terima kasihnya. Namun Hiji memotongnya dan bertanya apa niat sebenarnya Al berkunjung. Al meyakinkan bahwa ini hanya kunjungan teman. Dia hanya ingin mendengar pendapat temannya. Al mengungkapkan bahwa penyerang mereka berasal dari guild global bernama Raider. Hiji terkejut Al mengetahuinya juga. Al melanjutkan bahwa dirinya sebenarnya sedang berperang melawan Raider Guild tersebut. Lewat konflik itu, dia mendapat informasi intelijen. Kelompok Raider diam-diam berkumpul di area ski resort Ganjam. Mereka memburu harta karun peninggalan pemimpin misterius mereka. Julian tersentak, namun Kim bersaudara tetap merasa waspada. Hiji heran kenapa Al membagikan info sepenting ini. Al menjelaskan bahwa gerakannya terlalu diawasi oleh banyak pihak. Julian kemudian mengingatkan jadwal Al, memaksanya untuk pergi. Al pun bangkit, menyesali momen indah yang harus berakhir cepat. Sebelum pergi, Al berkata bahwa keputusan ada di tangan mereka. Dia berharap bisa mendengar jawaban mereka secepatnya. Tiba-tiba, pemimpin Raider Guild, Lin Xiaolong, melangkah keluar sambil menyeret mayat naga merah. Anak buahnya pun menyambut dengan hormat. Dia hanya mengangkat satu jari, menghempaskannya ke dinding dengan telak. Sambil mendesis, dia menegaskan bahwa pemimpin lama telah tiada. Kini, tahta tertinggi Guild Raider ada di tangannya. Mulai detik ini, panggil dia bos. Setelah melepaskan bangkai naga itu, dia melaporkan bahwa pola serangan monster hingga lantai 20 telah terbaca sepenuhnya. Perintahnya tegas, segera bedah material monster itu. Lalu, dia menoleh pada bawahannya, menanyakan sejauh mana pembersihan berlangsung. Laporannya memuaskan, 98% pengikut lama telah dienyahkan, dan sisanya tinggal menunggu waktu eksekusi. Kerja bagus, pujinya dingin. Harta terpendam si tua bangka di Korea pasti masih tersegel rapat di sana. Perintah penjarahan pun dititahkan. Tanpa ragu, semua tunduk patuh.
Namun di balik langkahnya, sebuah ambisi baru bergejolak. Zaman memulung uang seperti monyet lemah telah berakhir. Kini, dunia milik mereka yang menggenggam kekuatan super di atas segalanya. Menguasai Item Boss adalah kunci kekuasaan mutlak. Dia yakin tahta itu miliknya. Sementara itu, John dan Kim bersaudara telah tiba. Begitu menginjakan kaki di Resorski, John terpana. Pemandangan ini luar biasa indah, namun sayang, suasana berubah mencekam. Kehadiran monster merusak segalanya. Hedji berseru penuh semangat agar mereka menuntaskan misi secepatnya demi bisa bersenang-senang nanti. Tapi kakaknya masih diliputi kecemasan. Dia ragu, apakah nekat datang hanya bertiga adalah pilihan yang tepat? Beberapa hari lalu, Hedji mengusulkan serangan kejutan pada Guild Trader. Terungkap pula bahwa dia telah menjual item bos jarahan mereka. Dia menjualnya atas namanya sendiri. Sang kakak tersentak ngeri, memikirkan betapa berbahayanya langkah gegabah adiknya itu. Dengan tenang dia menjawab bahwa dirinya sudah lama jadi incaran. Kini, nasibnya dan John telah terikat dalam benang takdir yang sama. Kembali ke masa kini, sang kakak menampar wajahnya sendiri karena kesal. Dia merasa terlalu ceroboh dengan membiarkan segalanya berjalan begitu saja. Hedji bertanya lembut apa yang dia cemaskan. Tak perlu takut, karena mereka adalah tiga veteran yang tak terkalahkan. Suka duka telah mereka lalui bersama. Tanpa membuang waktu, Hedji berlari kencang menuju gerbang medan tempur yang menanti di depan. Mendadak, seorang pria menghadang jalan mereka. Dia memperingatkan bahwa seluruh area ini sudah berada dalam cengkeraman Guild Enjoy. Pergi atau mati, ancamnya. Hedji menantang balik, mempertanyakan dasar apa yang membuat mereka berani mengklaim wilayah terbuka ini. Kata-katanya terputus saat pedang pria itu menyambar kilat, memotong helai rambutnya. Si brengsek itu tertawa meremehkan. Sekali lagi dia menegaskan bahwa resor ini adalah properti guild mereka. Melihat itu, amarah mulai mendidih di dalam dada John. Dia sadar dirinya belum jadi pahlawan. Tapi, haruskah dia diam saja saat orang-orang berharga baginya terancam? Dengan nada melecehkan, pria itu menawarkan pelukan pada Hedji, berjanji akan memberikan kenyamanan secara pribadi padanya. Kakak Hedji bersiap menerjang penuh amarah. Namun sebelum itu terjadi, John menarik tudungnya dan melepaskan sihir api yang membara. Jika mereka mengarahkan pedang pada orang-orangku, maka aku akan menghancurkannya. Batinnya mantap. Tak ada lagi alasan untuk diam. Sambil menggenggam bola api, John melangkah maju. Orang-orang mulai berbisik ketakutan. Dialah sang psikopat yang tersohor itu. Dia bertanya sinis, bukankah hanya yang terkuat yang berhak berkuasa? Lantas, apa kalian siap untuk aku kendalikan? Pria sombong itu mulai gemetar, berdalih mereka tiba lebih dulu. John tak banyak bicara dan langsung melontarkan bola apinya. Mereka terperangah tak percaya. John memberi peringatan terakhir, jika berani menampakkan wajah lagi, nyawa kalian taruhannya. Sambil gemetar hebat, mereka lari terbirit-birit. Hedji bergumam pelan, merasakan aura yang berbeda dari sosok John sekarang. Sang kakak tak bisa melepaskan pandangannya dari John. Hedji berseru kagum, mengakui betapa mengerikannya dominasi yang John tunjukkan tadi. John hanya menoleh kikuk dan menjawab malu-malu bahwa mungkin dia memang berbakat dalam menekan lawan. Rasanya sungguh aneh baginya. Ini pertama kalinya dia mengancam orang, tapi segalanya terasa begitu sempurna. Apa mungkin bakat aslinya adalah intimidasi? Di saat yang sama, Guild Enjoy tengah sibuk membantai monster. Setelah pertarungan sengit, gelombang terakhir pun akhirnya tumbang. Salah satu anggota tertawa puas. Rasanya sungguh melegakan saat semua poin kontribusi masuk ke kantong sendiri tanpa perlu berbagi. Dia berpikir seharusnya mereka menguasai tempat ini sejak dulu. Namun tiba-tiba, sebuah bola api raksasa melesat ke arahnya. Beruntung dia sempat menghindar. Dengan amarah meluap, dia berteriak mencari pelakunya. Sosok misterius itu menjawab santai, aku hanya mau berburu. Anggota Guild Enjoy itu bertanya dengan nada mengancam, apakah pendatang baru ini tak mendengar peringatan di luar sana? Dia kembali menegaskan kekuasaan guildnya. Namun, senyuman tipis sang orang asing justru membuat nyalinya mulai menciut. Mencoba mengusirnya dengan halus, dia memperingatkan bahwa area ini dipenuhi monster level 40 yang sangat mematikan. Sang asing terus mendekat tanpa gentar. Saat itulah, seorang pria tua muncul dari balik bayangan, siap menentukan siapa yang akan terusir. Pasukan pria tua itu merangsek maju, membantai anggota Guild Enjoy tanpa ampun. Tujuan mereka hanya satu, puncak tertinggi resor itu. Gelang imitasi itu harus ditemukan secepat mungkin. Pria tua itu bersumpah bahwa tak akan ada satupun yang boleh menghalangi misi ini.